Pernahkah kalian membayangkan seorang bos wanita yang cantik jelita dan bergelimang harta, namun memiliki hati yang sedingin es? Diam-diam membuka tas kusa milik sopir pribadinya karena rasa curiga. Ia mengira sopir miskin itu menyembunyikan barang curian atau bahkan benda berbahaya yang mengancam nyawanya. Namun, apa yang ia temukan di dalam tas lusuh itu justru membuatnya menangis terseduh-seduh, memukul dadanya sendiri karena sesak oleh penyesalan, dan seketika mengubah jalan hidupnya untuk selamanya. Kisah ini mengajarkan kita satu hal penting. Terkadang, kemewahan yang paling berharga justru tersembunyi di balik penampilan yang paling sederhana dan tak terduga. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita, Ken Arok Productions. Sebelum kita tenggelam dalam kisah yang penuh air mata dan inspirasi ini, mari kita luangkan waktu sejenak. Saya doakan dengan tulus, khusus untuk kalian semua yang sudah berbaik hati menekan tombol subscribe, menyukai video ini, dan membagikannya. Semoga pintu rezeki kalian terbuka lebar seluas samudera yang tak bertepi. Semoga tubuh kalian selalu diberikan kesehatan yang prima, hidup kalian dipenuhi keberkahan, dan senantiasa bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar ya, dari kota atau daerah mana saja kalian menonton video ini. Siapa tahu ada teman-teman dari satu kampung halaman yang bisa saling menyapa dan bersilaturahmi. Insya Allah, setiap doa baik yang kita aminkan bersama di kolom komentar akan dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Baiklah, siapkan tisu kalian, atur posisi duduk yang nyaman, dan mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, suasana di lobi sebuah gedung perkantoran mewah di pusat Jakarta terasa begitu mencekam. Para petugas keamanan dan resepsionis menundukkan kepala dalam-dalam, berpura-pura sibuk agar tidak terkena amarah yang sedang meledak di depan pintu masuk utama. Di sana, Adinda, sang pemimpin muda perusahaan properti raksasa yang dikenal perfeksionis, sedang berdiri dengan wajah merah padam. Di hadapannya, seorang sopir parubaya berseragam safari tampak gemetar ketakutan sambil meremas topi di tangannya. Sudah berapa kali saya bilang? Suara Adinda terdengar tajam, menusuk keheningan lobi. Saya paling benci orang yang tidak bisa menghargai waktu dan aturan. Kamu telat 10 menit, dan yang paling parah, mobil saya bau asap rokok. Pria parubaya itu mencoba membela diri dengan suara bergetar. Maaf, Bu Adinda. Tadi macet parah di jalan, dan saya cuma merokok 1 batang di luar. Saya tidak butuh alasan. Potong Adinda cepat, matanya menatap dingin tanpa ampun. Kamu tahu hidung saya sensitif. Bau rokok itu menempel di baju kamu, di jok mobil, di mana-mana. Saya tidak bisa bekerja dengan orang yang tidak disiplin dan jorok. Serahkan kuncinya sekarang. Kamu saya pecat. Sopir itu memohon. Tolong, Bu. Anak saya butuh biaya sekolah. Namun Adinda sudah membuang muka, tidak peduli. Ia menoleh pada kepala keamanan dan berkata tegas, urus pesangonnya sesuai aturan dan pastikan dia keluar dari sini sekarang juga. Tanpa menoleh lagi, Adinda melangkah masuk ke dalam gedung dengan bunyi sepatu hak tingginya yang menggema angkuh, meninggalkan mantan sopirnya yang lemas tak berdaya. Sementara itu di lantai 5, Pak Budi, manajer personalia perusahaan, sedang memijat keningnya yang terasa mau pecah. Telepon di mejanya baru saja ditutup setelah menerima bentakan dari Adinda yang menuntut sopir pengganti hari itu juga. Aduh, mati aku, keluh Pak Budi sambil menghempaskan punggung ke kursi. Cari sopir buat Bu Adinda itu susahnya minta ampun. Ini sudah orang ke-10 tahun ini. Siapa yang tahan mental menghadapi dia? Tepat saat kepanikan melanda Pak Budi, pintu ruangan terbuka perlahan. Seorang pemuda kurus dengan kemeja sederhana yang warnanya sudah agak pudar masuk membawa tumpukan kotak makan siang. Itu adalah Hasan, kurir catering langganan kantor. Permisi, Pak. Makan siangnya sudah datang, ucap Hasan dengan suara lembut dan sopan. Pak Budi hanya mengangguk lemah. Namun matanya kemudian terpaku melihat gerak-gerik Hasan. Pemuda itu tidak meletakkan kotak makanan sembarangan seperti kurir lain. Hasan menyusunnya dengan sangat rapi, menyejajarkan setiap sudut kotak dengan presisi. Bahkan, ketika melihat ada sedikit noda kopi di meja tamu, Hasan dengan sigap mengeluarkan sapu tangan dari saku celananya dan mengelapnya hingga bersih tanpa diminta. Melihat ketelatenan dan kesabaran itu, sebuah ide gila muncul di benak Pak Budi. Ia langsung menegakkan duduknya. Mas Hasan, sebentar, panggil Pak Budi.
Hasan berhenti dan menoleh. Ya, Pak, ada yang kurang. Mas Hasan bisa nyetir mobil? Punya surat izin mengemudi? Tanya Pak Budi penuh harap. Hasan mengangguk polos. Punya, Pak. Dulu saya sering bantu panti antar jemput barang pakai mobil bak terbuka. Kenapa ya, Pak? Pak Budi bangkit dari kursinya dan mendekati Hasan. Mas mau tidak kerja di sini? Jadi sopir pribadi pimpinan perusahaan. Gajinya 3 kali lipat dari gaji kurir catering, ada tunjangan kesehatan, dan uang makan. Mata Hasan terbelalak mendengar tawaran itu. 3 kali lipat. Pak, gumamnya tak percaya. Seketika, bayangan bangunan tua panti asuhan Pelita Hati melintas di benaknya. Ia teringat wajah sedih ibu panti saat melihat atap asrama putri yang bocor parah semalam karena hujan deras. Adik-adik panti harus tidur berdesakan di ruang tengah agar kasur mereka tidak basah. Biaya perbaikannya sangat mahal, dan tabungan panti sudah menipis. Tawaran ini adalah jawaban doa-doanya. Meski ia pernah mendengar desas-desus tentang betapa galaknya bos di gedung ini, Hasan memantapkan hati. Ia menatap Pak Budi dan berkata dengan tegas, "Saya mau, Pak. Saya butuh pekerjaan itu demi keluarga saya." "Bagus," kata Pak Budi lega, seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. "Tapi ingat Mas, bos kita ini spesial. Mas harus siapkan mental baja." Hasan hanya tersenyum tipis, senyum yang menyimpan ketabahan luar biasa. "Insya Allah saya siap, Pak. Selama halal, saya akan kerjakan sebaik mungkin." Hari itu juga, takdir mempertemukan seorang kurir sederhana dengan ratu properti yang paling ditakuti, tanpa ada yang menyadari bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup keduanya selamanya. Siang itu, matahari Jakarta bersinar terik, seolah ingin membakar aspal jalanan. Pintu mobil mewah berwarna hitam mengkilap itu terbuka kasar. Adinda menghempaskan tubuhnya ke kursi belakang dengan napas memburu. Wajah cantiknya terlihat kusut. Alisnya bertaut tajam menahan amarah. Ia baru saja menerima kabar buruk bahwa pertemuan penting dengan klien besar mendadak dibatalkan sepihak. Bagi Adinda yang sangat menghargai efisiensi, pembatalan mendadak adalah dosa besar yang tak termaafkan. Dasar tidak profesional. Bisa-bisanya mereka membatalkan 5 menit sebelum jam makan siang. Teriak Adinda sambil melempar ponsel mahalnya ke jok samping. Ia kemudian menatap spion tengah dengan tatapan membunuh, siap melampiaskan kekesalannya pada sasaran terdekat, yaitu sopir barunya. "Heh, kamu. Jangan diam saja. Cepat jalan. Kita balik ke kantor sekarang. Jangan sampai telat 1 detik pun," bentaknya keras. Biasanya, sopir-sopir sebelumnya akan langsung gemetar, panik memasukkan gigi persneling, atau tergagap menjawab, "Siap, Bu." Namun, Hasan berbeda. Pemuda itu duduk tegak di balik kemudi dengan tenang. Ia tidak terlihat ketakutan sedikit pun. Dengan gerakan halus yang terukur, Hasan menyalakan mesin mobil. Suara mesin terdengar menderu lembut, nyaris tak terdengar. "Baik, Bu Adinda. Sabuk pengamannya tolong dipasang dulu ya, Bu, demi keselamatan Ibu," ucap Hasan dengan nada suara yang rendah dan sopan, tanpa ada getaran panik sedikit pun. Adinda tertegun sejenak. Ia tidak menyangka akan mendapat respon setenang itu. Biasanya orang akan ketakutan setengah mati melihatnya marah. Dengan mendengus kesal, ia menarik sabuk pengaman dengan kasar. "Jalan saja, tidak usah banyak omong." Mobil pun melaju membelah kemacetan Jakarta. Di dalam mobil, suasana terasa panas oleh aura kemarahan Adinda. Ia kembali memaki-maki stafnya lewat telepon genggam yang baru dipungutnya. Namun, di tengah omelan panjang itu, tiba-tiba terdengar alunan musik instrumen piano yang lembut mengalun dari pengeras suara mobil. Bukan lagu pop berisik atau berita radio yang membosankan, melainkan nada-nada jazz pelan yang menenangkan jiwa. Adinda berhenti bicara. Ia mengerutkan kening, merasa aneh. "Lagu apa ini? Siapa yang suruh kamu nyalakan musik?" tanyanya ketus. Hasan melirik sekilas lewat spion tengah, lalu tersenyum tipis. "Maaf, Bu. Saya lihat Ibu sedang tegang sekali. Kata orang tua dulu, musik pelan bisa bantu menurunkan darah tinggi dan bikin hati adem. Ibu mau saya matikan?" Adinda terdiam. Lidahnya keluh. Seumur hidupnya menjadi bos,
Belum pernah ada bawahan yang berani bersikap semanusiawi ini padanya. Biasanya mereka hanya robot yang berkata, iya, dan siap. Tapi sopir kurus ini justru mempedulikan suasana hatinya. Adinda hendak membentak lagi, tapi entah kenapa, alunan piano itu perlahan merasuki telinganya dan membuat otot-otot lehernya yang kaku menjadi sedikit rileks. Biarkan saja, gumam Adinda akhirnya, suaranya tak lagi setinggi tadi. Ia menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi, memejamkan mata sejenak. Belum sempat ia benar-benar rileks, sebuah tangan terjulur ke belakang. Hasan menyodorkan sebuah permen mint sederhana. Permen? Bu? Ini permen mint biasa, tapi ampuh buat ngusir pusing kalau lagi stres kena macet. Silakan, Bu, tawar Hasan tulus. Adinda membuka mata, menatap permen murah di tangan sopirnya, lalu menatap wajah Hasan di spion yang teduh. Ada ketulusan di sana, bukan cari muka. Dengan ragu, tangan halus Adinda mengambil permen itu. Saat rasa dingin mint menyebar di mulutnya, rasa panas di dadanya perlahan surut. Adinda menatap punggung Hasan dengan pandangan baru. Ada sesuatu yang berbeda dari sopir ini. Ketenangan yang aneh, yang entah bagaimana, membuatnya merasa sedikit nyaman. Waktu terus berjalan, dan meskipun Adinda mulai sedikit terbiasa dengan kehadiran Hasan yang tenang, ada satu hal yang sangat mengganggu pandangannya. Sebuah benda asing yang selalu merusak pemandangan di dalam mobil mewahnya yang bersih dan wangi. Benda itu adalah sebuah tas ransel tua berwarna biru pudar, dengan jahitan yang sudah mulai lepas di beberapa bagian, dan resleting yang warnanya sudah mengelupas. Tas itu sangat kontras, ibarat noda tinta hitam di atas kain sutra putih, jika disandingkan dengan interior kulit mobil Adinda yang berharga miliaran rupiah. Kecurigaan Adinda bermula saat ia memperhatikan gelagat Hasan setiap kali menunggu. Entah itu saat menunggu Adinda selesai rapat di lobi kantor, atau saat menunggu di parkiran VIP Mall. Hasan tidak pernah melepaskan tas itu dari jangkauannya. Ia selalu memeluk tas gembung itu erat-erat di pangkuannya, seolah-olah di dalamnya tersimpan batangan emas atau berlian curian. Suatu sore, saat lampu merah menyala cukup lama, rasa penasaran Adinda sudah tidak bisa dibendung lagi. Ia melihat lewat spion tengah, Hasan sedang mengelus pelan permukaan tas kusam itu dengan senyum tipis, seakan sedang menimang bayi. Hasan, panggil Adinda tiba-tiba, membuat Hasan sedikit tersentak. Ya, Bu Adinda, ada yang perlu saya bantu? Jawab Hasan sigap. Adinda menunjuk dagunya ke arah tas di pangkuan Hasan. Sebenarnya apa sih isi tas butut itu? Kenapa kamu bawa terus? Merusak pemandangan tahu tidak? Kalau cuma baju ganti, taruh saja di bagasi belakang. Jangan dipeluk-peluk begitu, bikin risih lihatnya. Hasan tampak terdiam sejenak. Ia mempererat pelukannya pada tas itu, seolah takut Adinda akan merampasnya. Maaf, Bu. Ini bukan baju ganti. Ini barang titipan. Saya harus jaga baik-baik supaya tidak rusak atau tumpah. Barang titipan? Adinda menyipitkan matanya, rasa curiganya melonjak naik. Otaknya yang terbiasa berpikir kritis dalam bisnis langsung menyusun skenario-skenario buruk. Titipan siapa? Jangan bilang kamu jadi kurir barang terlarang ya, San? Atau jangan-jangan? Adinda menahan kalimatnya, tapi pikirannya meliar. Ia teringat berita kriminal tentang karyawan yang diam-diam mencuri aset perusahaan sedikit demi sedikit. Adinda mulai memperhatikan bahwa Hasan sering terlihat membawa tas itu masuk ke dalam pantry kantor, atau ruang rapat yang sudah kosong sebelum pulang. Jangan-jangan dia mengambil barang-barang kantor. Batin Adinda bergejolak. Mungkin stok kopi, kertas, atau malah barang elektronik kecil? Pantas saja tasnya selalu terlihat penuh dan gembung setiap sore. Sikap Hasan yang terlalu protektif itu justru menjadi bumerang. Bagi Hasan, ia hanya menjaga agar sisa kue rapat yang ia minta dari petugas kebersihan tidak hancur terguncang mobil. Karena itu adalah oleh-oleh mewah bagi adik-adiknya di panti. Namun bagi Adinda yang sudah terlanjur skeptis, tas kusam itu kini berubah menjadi kotak Pandora yang menyimpan misteri kejahatan. Sejak saat itu, tatapan Adinda pada Hasan berubah. Bukan lagi tatapan pada seorang sopir yang tenang, melainkan tatapan elang yang sedang mengawasi gerak-gerik mangsanya. Adinda bertekad, suatu saat nanti, ia harus tahu apa isi tas itu, bagaimanapun caranya. Sore itu,
Langit di kawasan Sudirman seakan runtuh. Hujan turun dengan sangat deras disertai angin kencang yang membuat pohon-pohon di pinggir jalan meliuk hebat. Jakarta seketika berubah menjadi lautan air dan kemacetan. Di dalam mobil, Adinda gelisah bukan main. Ia melirik jam tangan mewahnya berkali-kali. 5 menit lagi ia harus bertemu dengan investor penting di lobi sebuah hotel bintang 5, namun mobil mereka tertahan antrean masuk lobi yang mengular panjang dan tak bergerak. Hasan, ini macetnya parah sekali. Kalau nunggu sampai depan lobi, saya pasti terlambat. Keluh Adinda sambil merapikan blazer mahalnya. Saya turun di sini saja, lari sedikit ke lobi tidak masalah. Tapi hujan deras sekali, Bu. Bahaya, licin, Hasan mencoba mengingatkan dengan nada khawatir. Saya punya payung. Potong Adinda cepat sambil meraih payung lipat bermerek terkenal dari tasnya. Payung itu harganya jutaan rupiah, diklaim anti badai. Dengan nekat, Adinda membuka pintu mobil. Namun, nasib berkata lain. Saat Adinda mencoba membuka payung mahalnya di tengah gempuran angin, tombol otomatisnya macet. Besi penyangganya tersangkut dan tidak mau terbuka sempurna. Adinda panik. Air hujan mulai membasahi lengan bajunya. Aduh, kenapa sih barang mahal malah rongsokan begini saat dibutuhkan? Teriak Adinda frustrasi, rambutnya yang sudah ditata rapi mulai terkena cipratan air. Tiba-tiba, sebuah bayangan biru melesat dari kursi pengemudi. Hasan keluar menerobos hujan tanpa membawa payung. Tubuhnya yang kurus hanya dibalut kemeja dinas tipis. Dengan gerakan cepat, ia melepas jas hujan plastik murah berwarna biru, yang biasanya ia pakai untuk naik motor, dari saku celananya. Namun alih-alih memakainya, Hasan merentangkan jas hujan plastik itu lebar-lebar di atas kepala Adinda, menjadikannya kanopi darurat. Bu, ayo jalan. Masuk di bawah sini, teriak Hasan mengalahkan suara deru hujan. Adinda tertegun, Hasan, kamu gila ya? Kamu nanti basah kuyup. Hasan tersenyum lebar di tengah guyuran hujan yang menghantam wajahnya tanpa ampun. Air mengalir deras di pipi dan rambutnya, membasahi seluruh kemejanya hingga mencetak tubuhnya yang kurus. Tidak apa-apa, Bu. Baju saya murah, keringnya cepat dijemur angin. Kalau blazer ibu rusak, sayang, mahal harganya. Ayo, Bu, pegang lengan saya, kita lari sedikit. Tanpa menunggu jawaban, Hasan menuntun Adinda menembus badai kecil itu. Tangan kirinya memegang erat ujung jas hujan plastik di atas kepala Adinda, sementara tubuhnya sendiri ia biarkan menjadi tameng hidup di sisi yang terkena angin, menghalangi cipratan air agar tidak menyentuh sang bos. Adinda bisa mencium aroma samar dari baju Hasan yang basah, bukan bau apek, melainkan bau sabun cuci pakaian yang sederhana namun menenangkan. Jarak menuju lobi hanya sekitar 50 meter. Namun bagi Adinda, perjalanan singkat itu terasa sangat lambat. Di bawah naungan plastik biru murah itu, ia merasa aman. Ia melihat bagaimana Hasan menggigil menahan dingin, namun tangannya tetap kokoh melindungi Adinda. Sesampainya di lobi hotel yang kering dan ber-AC dingin, Adinda berdiri tanpa setetes pun air membasahi pakaiannya. Ia menoleh ke arah Hasan. Sopirnya itu kini basah kuyup dari ujung kepala sampai kaki, air menetes deras dari celana kainnya membasahi lantai marmer hotel yang mewah. Orang-orang di lobi menatap Hasan dengan pandangan jijik. Namun Hasan hanya menyeka wajahnya sambil tersenyum tulus. Aman, Bu. Silakan masuk, semangat meetingnya. Saya tunggu di parkirannya, ucap Hasan sambil menggigil kecil, lalu berbalik berlari kembali ke mobil di tengah hujan. Adinda terpaku di tempatnya. Hatinya berdesir hebat. Payung jutaan rupiahnya tak berguna. Namun selembar plastik murah dan ketulusan seorang sopir miskin justru menyelamatkannya hari ini. Untuk pertama kalinya, Adinda merasa sangat kecil di hadapan Hasan. Beberapa hari setelah kejadian hujan itu, ujian kembali datang. Kali ini bukan cuaca, melainkan kemacetan horor di jalan tol dalam kota. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, namun lautan lampu merah dari kendaraan di depan seolah tak berujung. Mobil mewah Adinda terjebak di tengah-tengah, tidak bergerak sama sekali selama hampir 1 jam. Di kursi belakang, Adinda tampak pucat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tangan kanannya menekan ulu hati yang terasa perih melilit. Penyakit lambung akutnya kambuh. Gara-gara meeting maraton seharian yang menguras emosi,
Adinda lupa makan siang, dan sekarang perutnya menagih haknya dengan cara yang menyakitkan. Aduh, sakit banget, rintih Adinda pelan sambil memejamkan mata. Hasan yang melihat dari kaca spion langsung panik. Wajah tenangnya berubah khawatir. Bu Adinda? Ibu sakit maknya kambuh ya? Kita masih jauh dari rest area, Bu. Macetnya total begini. Saya butuh makanan, San. Apa saja? Roti atau biskuit, ada tidak? Tanya Adinda dengan suara lemah. Hasan menggeleng sedih. Di mobil kosong, Bu. Stok camilan ibu habis kemarin. Namun tiba-tiba, Hasan teringat sesuatu. Dengan gerakan ragu-ragu, ia meraih tas ransel kusam yang selalu ia peluk itu. Adinda yang sedang kesakitan sempat melirik dengan sudut matanya. Mau apa dia? Batin Adinda curiga. Apakah Hasan mau mengambil obat aneh? Ternyata, Hasan mengeluarkan sebuah kotak bekal plastik sederhana yang warnanya sudah agak pudar. Ia membuka tutupnya, dan seketika, aroma harum yang menggugah selera memenuhi kabin mobil yang ber-AC dingin itu. Bau bawang goreng, kecap manis yang terkaramelisasi, dan telur dadar hangat. Bu, ucap Hasan lembut sambil menyodorkan kotak itu ke belakang. Maaf kalau lancang. Ini bekal makan malam saya. Nasi goreng kampung buatan saya sendiri. Belum saya sentuh sama sekali, masih hangat. Kalau ibu tidak jijik, silakan dimakan dulu buat ganjal perut. Adinda menatap nasi goreng yang warnanya coklat pekat itu. Biasanya, ia hanya makan makanan dari restoran bintang 5 yang dihias cantik oleh chef terkenal. Tapi rasa perih di perutnya mengalahkan gengsinya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sendok plastik yang disodorkan Hasan. Saya coba sedikit saja, gumam Adinda gengsi. Suapan pertama masuk ke mulut. Adinda terdiam. Matanya membelalak. Rasa gurih bawang putih, manisnya kecap yang pas, dan pedas merica yang menghangatkan tenggorokan, semuanya berpadu sempurna. Ini bukan nasi goreng biasa. Ada rasa rumah yang sangat kuat di dalamnya. Tanpa sadar, Adinda menyuap lagi, dan lagi, hingga setengah kotak itu habis dalam sekejap. Rasa sakit di perutnya perlahan hilang, digantikan rasa kenyang yang nyaman. Hasan, panggil Adinda setelah meneguk air mineral. Kamu beli ini di restoran mana? Enak sekali. Bumbunya beda dari yang biasa saya makan. Hasan tersenyum malu-malu sambil tetap memandang jalanan macet. Bukan beli, Bu. Itu masakan saya. Resep rahasia peninggalan ibu panti asuhan tempat saya tinggal, terus saya otak-atik sendiri sedikit biar makin mantap. Maklum Bu, saya kan yatim piatu dari bayi, jadi harus bisa masak sendiri kalau mau makan enak tapi murah. Adinda tertegun menatap kotak bekal di tangannya. Ia baru sadar, sopir yang selama ini ia anggap remeh ternyata memiliki bakat luar biasa dan masa lalu yang berat, namun tetap bisa tersenyum tulus. Nasi goreng sederhana itu terasa jauh lebih mewah daripada steak mahal yang biasa ia makan sendirian. Hari itu, matahari bersinar terik di kawasan Menteng. Mobil Adinda sedang parkir di depan sebuah masjid besar. Hasan, dengan sopan seperti biasa, meminta izin untuk menunaikan kewajiban sholat zuhur sebentar. Adinda mengizinkan dengan anggukan malas sambil tetap sibuk dengan telepon genggamnya. Namun, saat pintu mobil tertutup dan sosok Hasan menghilang di balik gerbang masjid, mata Adinda tertuju pada satu benda yang tertinggal di jok depan, tas ransel biru kusam itu. Jantung Adinda berdegup kencang. Setan penasaran mulai membisikkan hasutan di telinganya. Ini kesempatanmu, Adinda. Buka tasnya. Buktikan kalau dia memang mencuri barang kantor seperti dugaanmu selama ini. Batinnya bergejolak. Rasa curiga yang sudah menumpuk berbulan-bulan akhirnya meledak. Dengan tangan sedikit gemetar, Adinda condong ke depan, meraih tas yang permukaannya sudah kasar itu. Berat, tas itu terasa berat dan padat. Pasti isinya barang elektronik kantor atau stok kopi saset curian, gumam Adinda sinis. Perlahan, Adinda membuka resleting tas yang sudah macet itu. Shred. Tas terbuka. Namun, tidak ada laptop, tidak ada barang elektronik, dan tidak ada barang berharga curian. Adinda terdiam kaku. Matanya membelalak tak percaya melihat apa yang ada di dalamnya. Benda pertama yang ia lihat adalah tumpukan kotak-kotak kecil dan bungkusan tisu yang disusun sangat rapi agar tidak penyok. Adinda membuka salah satu bungkusan tisu itu.
Isinya adalah potongan kue bolu, lemper, dan roti isi yang sudah sedikit dingin. Adinda mengenali makanan itu. Itu adalah sisa snack dari meeting direksi pagi tadi yang tidak habis dimakan, dan biasanya akan dibuang begitu saja oleh office boy. Ternyata, Hasan memungutnya, membungkusnya dengan hati-hati seolah itu adalah berlian. Di bawah tumpukan makanan sisa itu, Adinda menemukan sebuah buku tulis lecek. Di sampulnya tertulis dengan spidol hitam, tabungan renovasi atap panti asuhan Pelita Hati. Tangan Adinda gemetar saat membalik halamannya. Isinya penuh dengan hitung-hitungan angka yang ditulis dengan pensil. Harga semen 5 sak, 300.000. Harga pasir 1 kolbak, 250.000. Target bulan ini, benerin genteng kamar tidur adik-adik biar nggak kebanjiran lagi pas hujan. Semangat Hasan. Kurang 2 juta lagi. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Adinda. Ia merasa seperti ditampar keras-keras. Ternyata selama ini Hasan bukan pelit atau mencuri, ia sedang berjuang mati-matian mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk tempat tinggal adik-adik yatim piatunya. Belum cukup sampai di situ, Adinda menemukan satu buku lagi di bagian paling dasar. Sebuah buku resep tua yang kertasnya sudah menguning. Judulnya, Resep Rahasia Ibu Panti Eksperimen Hasan. Di dalamnya penuh coretan tangan Hasan. Percobaan nasi goreng ke-10. Tambahkan sedikit ebi biar gurih. Kata adik-adik enak, tapi masih kurang mirip masakan restoran. Harus coba lagi besok. Adinda menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis agar tidak pecah. Ia merasa menjadi manusia paling jahat di dunia. Ia menuduh Hasan mencuri, padahal pria itu sedang menjaga harta karun, berupa makanan sisa dan mimpi sederhana untuk membahagiakan orang lain. Tas kusam yang ia benci itu ternyata berisi hati emas seorang Hasan yang tulus. Rasa malu yang luar biasa menyergap dada sang CEO muda itu. Pintu mobil terbuka pelan. Hasan masuk kembali ke kursi pengemudi dengan wajah segar usai berwudu. Ia sedikit terkejut melihat mata Adinda yang agak sembab dan hidungnya yang memerah, seolah baru saja menangis. Namun, Hasan yang peka memilih untuk tidak bertanya. Ia hanya mengatur spion dan bersiap menyalakan mesin. Kita langsung kembali ke kantor ya, Bu? Tanya Hasan sopan. Adinda tidak langsung menjawab. Ia menatap punggung Hasan dengan pandangan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi tatapan jijik atau curiga. Yang ada hanya rasa kagum bercampur penyesalan yang mendalam. Tiba-tiba, Adinda menyodorkan sebuah bungkusan kertas coklat berlogo kedai kopi mahal yang tadi sempat ia beli sebelum berangkat. Hasan, panggil Adinda pelan, suaranya terdengar serak. Ini buat kamu. Tadi saya beli 2, tapi kayaknya lambung saya lagi nggak kuat minum kopi sekuat ini. Kamu suka kopi susu gula aren kan? Hasan terbelalak kaget. Ia menatap gelas kopi mahal di tangan Adinda seolah itu adalah benda asing dari planet lain. Seumur-umur bekerja, belum pernah ada majikan yang memberinya kopi seharga jatah makan siangnya 3 hari itu. Buat saya, Bu? Serius? Wah, ini kopi mahal, Bu. Sayang kalau buat sopir kayak saya. Lidah saya taunya cuma kopi sasetan. Tolak Hasan halus, merasa tidak pantas. Ambil saja, San. Anggap saja bonus karena kamu nyetirnya enak hari ini. Desak Adinda, kali ini dengan senyum tipis yang tulus. Hasan akhirnya menerima dengan tangan gemetar senang. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Terima kasih banyak ya, Bu. Semoga rezeki ibu makin lancar kayak jalan tol pas lebaran. Suasana di dalam mobil yang biasanya kaku dan hening seperti kuburan, perlahan mulai mencair. Adinda mulai mengajak Hasan mengobrol, bukan soal pekerjaan, tapi soal hal-hal remeh. Ia bertanya tentang cuaca, tentang jalanan, bahkan tentang hal-hal lucu. Hasan yang dasarnya memang humoris, melihat celah ini untuk menghibur bosnya yang terlihat sedang banyak pikiran. Bu Adinda, celetuk Hasan tiba-tiba saat mereka terjebak lampu merah. Ibu tahu nggak, kenapa zombie kalau menyerang itu selalu bareng-bareng? Rame-rame gitu? Adinda mengerutkan kening, bingung dengan pertanyaan acak itu. Kenapa? Biar lebih kuat? Hasan menggeleng sambil menahan tawa. Bukan, Bu. Soalnya kalau sendirian, namanya bukan zombie, tapi zomblo. Hening sejenak.
Adinda mencerna lelucon receh bapak-bapak itu. 1 detik, 2 detik, lalu tiba-tiba tawa Adinda pecah. Hahaha. Apaan sih kamu, San? Garing banget. Adinda tertawa lepas, benar-benar tertawa sampai matanya menyipit. Itu adalah pemandangan yang sangat langka. Para karyawan di kantor mungkin akan pingsan jika melihat Ratu S. Mereka bisa tertawa sebahagia itu hanya karena tebakan konyol seorang sopir. Melihat Adinda tertawa, hati Hasan terasa hangat. Nah gitu dong, Bu. Kalau ketawakan cantiknya nambah 100%. Daripada cemberut terus, nanti cepat tua kayak buah pisang kelamaan dijemur. Sejak hari itu, tembok pemisah antara bos dan bawahan perlahan runtuh. Mereka bukan lagi sekadar majikan dan sopir, tapi dua manusia yang mulai saling menemukan kenyamanan di tengah kerasnya ibu kota. Namun, pepatah lama mengatakan, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang pula angin yang menerpa. Kedekatan yang terjalin antara Adinda dan Hasan, meski murni didasari rasa nyaman dan persahabatan, ternyata memantik api cemburu dan gunjingan di kalangan karyawan kantor. Pemandangan Adinda yang kini sering terlihat tersenyum saat turun dari mobil, atau sesekali tertangkap basah sedang memakan bekal nasi goreng di dalam mobil bersama Hasan, menjadi bahan bakar gosip yang panas. Di penteri kantor, suara bisik-bisik karyawan terdengar seperti lebah yang berdengung. Kalian perhatikan gak sih belakangan ini Bu Adinda berubah banget? Bisik seorang staf admin sambil mengaduk kopinya. Masa kemarin gue lihat dia ketawa lepas banget sama sopirnya di parkiran. Padahal sama kita aja senyumnya mahal banget. Temannya menimpali dengan nada sinis. Iya, aneh banget kan? Jangan-jangan si Hasan itu pakai ilmu lagi. Tahu sendiri kan? Orang susah biasanya nekat main dukun biar disayang majikan. Gak mungkinlah bos kelas Bu Adinda mau akrab sama sopir dekil begitu kalau nggak dipelet. Betul juga loh. Gak level banget kan? Image perusahaan kita bisa jatuh kalau CEO-nya pacaran sama sopir angkot. Sahut yang lain sambil tertawa mengejek. Tanpa mereka sadari, tembok penteri itu tidak kedap suara. Hasan, yang kebetulan sedang mengantar dokumen ke ruangan sebelah, mendengar semua percakapan menyakitkan itu dengan jelas. Langkah kakinya terhenti. Dadanya terasa sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit jantungnya. Kalimat, gak level, dan pakai dukun, terngiang-ngiang di telinganya, menyayat harga dirinya sebagai laki-laki. Hasan berjalan gontai menuju kantin khusus sopir di basement gedung. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela mobil yang gelap. Ia melihat kemeja seragamnya yang warnanya sudah mulai pudar, kulitnya yang terbakar matahari, dan sepatu pantofel murahnya yang sudah mulai retak kulitnya. Ia membandingkan bayangan itu dengan sosok Adinda yang selalu bersinar, wangi, dan elegan. Benar kata mereka, batin Hasan perih. Aku ini siapa? Cuma kerikil di jalanan aspal. Kalau aku terus dekat dengan Bu Adinda, aku cuma bakal jadi noda kotor di baju putihnya yang mahal. Di kantin, tatapan para sopir lain pun terasa berbeda. Ada yang menatap iri, ada yang menatap sinis. Hasan merasa terasing. Ia sadar, kebahagiaan kecil yang ia rasakan beberapa hari ini adalah sebuah kesalahan. Dunia mereka terlalu berbeda. Bagaikan langit dan bumi yang tidak mungkin bersatu tanpa memicu badai. Hari itu, nasi rames yang dimakan Hasan terasa hambar. Sehambar perasaannya yang mulai menyadari jurang pemisah yang menganga lebar di antara dirinya dan sang majikan. Keesokan harinya, atmosfer di dalam mobil terasa berubah drastis, seolah musim semi yang hangat tiba-tiba berganti menjadi badai salju yang membekukan. Adinda, yang masuk ke mobil dengan senyum cerah dan semangat untuk mendengar cerita lucu Hasan lagi, langsung disambut dengan tembok dingin yang tak kasat mata. Pagi, San. Hari ini macet nggak? Aku punya cerita lucu nih soal klien kemarin. Sapa Adinda antusias sambil memasang sabuk pengaman. Namun, tidak ada sambutan hangat atau tawa renyah seperti biasanya. Hasan hanya mengangguk kaku tanpa menoleh sedikit pun. Selamat pagi, Bu Adinda. Lalu lintas terpantau padat merayap. Silakan Ibu istirahat saja. Saya akan fokus menyetir. Jawabnya datar, persis seperti robot mesin penjawab otomatis. Adinda tertegun. Senyum di bibirnya perlahan pudar. Ia mencoba mencairkan suasana lagi. San. Kamu kenapa? Kok kaku banget kayak kanebo kering? Ada masalah di panti?
Atau kamu sakit gigi? Saya sehat, Bu. Mohon maaf, saya tidak ingin mengganggu konsentrasi Ibu. Sebagai sopir profesional, tugas saya hanya mengantar, bukan mengajak ngobrol, potong Hasan cepat. Tangannya mencengkeram setir dengan sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih, menahan gejolak batinnya sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu dengan menyiksa. Hasan benar-benar menarik diri. Ia kembali memasang sekat kaca pemisah antara sopir dan penumpang, baik secara fisik maupun emosional. Tidak ada lagi tawaran permen mint, tidak ada lagi playlist lagu jazz penenang hati, dan yang paling menyakitkan bagi Adinda, tidak ada lagi bekal nasi goreng hangat saat ia telat makan. Hasan selalu menolak halus setiap kali Adinda mencoba bersikap ramah, beralasan, tidak sopan, atau takut ditegur HRD. Suatu sore, saat hujan gerimis turun membasahi kaca jendela, Adinda tidak tahan lagi. Pertahanannya runtuh. Hasan, stop, pinggirin mobilnya. Perintah Adinda dengan suara bergetar. Hasan menurut, meminggirkan mobil di bahu jalan. Ada apa, Bu? Ada barang tertinggal? Kenapa kamu berubah, San? Tanya Adinda, matanya berkaca-kaca menatap punggung tegap sopirnya itu. Apa aku ada salah ngomong? Apa aku terlalu bosi? Jujur sama aku. Aku kangen teman ngobrolku yang dulu. Hasan terdiam lama. Ia menatap tetes air hujan di kaca depan, lalu menghela napas panjang yang berat. Ia tidak berani menatap mata Adinda lewat spion, takut ketegarannya runtuh. Ibu tidak salah apa-apa. Ibu adalah atasan terbaik yang pernah saya temui, ucap Hasan lirih, suaranya parau. Tapi saya yang salah, Bu. Saya lupa diri. Saya lupa kalau saya cuma kerikil di jalanan, dan ibu adalah bintang di langit. Kalau kerikil nekat mau nempel sama bintang, nanti bintangnya malah jatuh kotor kena debu. Maksud kamu apa? Adinda bingung. Orang-orang mulai bicara yang tidak-tidak tentang ibu karena dekat dengan sopir dekil seperti saya. Saya tidak mau nama baik ibu rusak. Jadi tolong, Bu, biarkan saya tahu diri. Sepatu kets butut tidak akan pernah cocok bersanding dengan sepatu kaca mahal. Adinda terdiam, hatinya mencelos mendengar pengakuan itu. Ia baru sadar, di balik sikap dingin Hasan, tersimpan keinginan kuat untuk melindunginya, meskipun itu berarti harus melukai perasaan mereka berdua. Mimpi buruk yang ditakutkan Hasan akhirnya menjadi kenyataan. Gosip murahan tentang skandal sopir dan CEO, itu ternyata tidak hanya berputar di penteri kantor, melainkan sudah merayap keluar hingga ke telinga para kolega bisnis. Pagi itu, Adinda memiliki agenda makan siang penting dengan Pak Wijaya, seorang investor kelas kakap yang dikenal sangat konservatif dan mementingkan bibit bebet bobot dalam menjalin kerjasama. Mobil berhenti di lobi restoran mewah. Hasan dengan sigap turun dan membukakan pintu untuk Adinda. Namun, saat Adinda turun, Pak Wijaya yang kebetulan baru tiba di saat bersamaan, menatap pemandangan itu dengan tatapan menilai yang merendahkan. Oh, jadi ini sopir yang sedang ramai dibicarakan itu? Sindir Pak Wijaya sambil menunjuk dagunya ke arah Hasan, tanpa mempedulikan perasaan Hasan yang berdiri tegak hanya berjarak 2 meter darinya. Wajah Adinda berubah tegang. Maksud Bapak apa ya? Pak Wijaya tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat meremehkan. Bu Adinda, dalam bisnis properti elit, citra adalah segalanya. Kalau CEO-nya saja selera pergaulannya, kelas bawah, seperti ini, bagaimana investor bisa percaya Anda punya selera bagus untuk membangun apartemen mewah? Hati-hati, Bu. Reputasi itu bangunnya bertahun-tahun, hancurnya cuma karena salah pilih teman duduk. Pak Wijaya, potong Adinda dengan suara meninggi, wajahnya merah pada menahan amarah. Hasan adalah karyawan yang profesional dan berdedikasi. Tolong Bapak jangan menghina dia. Saya tidak butuh dana investasi dari orang yang tidak bisa menghargai manusia lain. Adinda membatalkan makan siang itu secara sepihak dan menarik diri masuk kembali ke mobil. Ayo jalan, San. Kita pulang, perintahnya dengan napas memburu. Di kursi depan, Hasan diam 1000 bahasa. Hatinya hancur berkeping-keping. Bukan karena hinaan Pak Wijaya, ia sudah kebal dengan itu, melainkan karena melihat Adinda. Wanita hebat itu baru saja kehilangan peluang investasi miliaran rupiah, hanya demi membela sopir miskin sepertinya. Hasan melihat tangan Adinda yang gemetar di kursi belakang.
Ia melihat air mata frustrasi yang coba disembunyikan sang bos. Sepanjang perjalanan pulang, otak Hasan bekerja keras. Logikanya menampar-nampar perasaannya. Lihat, Hasan. Lihat apa yang kamu lakukan. Batinnya menjerit. Kamu bukan pelindung dia. Kamu adalah racun buat karirnya. Semakin kamu ada di dekat dia, semakin dia jatuh. Adinda adalah Raja Wali yang harus terbang tinggi, dan kamu adalah rantai besi yang menahan kakinya di tanah. Sesampainya di kantor, Hasan tidak langsung pulang. Ia duduk termenung lama di dalam mobil yang sudah kosong di parkiran basement yang sunyi. Ia memegang setir mobil itu erat-erat, seolah sedang mengucapkan selamat tinggal. Matanya menatap gedung pencakar langit tempat Adinda bekerja. Dengan napas berat yang terasa mencekik leher, Hasan mengambil sebuah keputusan paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia harus pergi. Bukan untuk lari dari masalah, tapi untuk menyelamatkan wanita yang diam-diam telah mencuri hatinya itu dari kehancuran lebih lanjut. Maafkan saya, Bu Adinda, bisik Hasan lirih di keheningan parkiran, air matanya menetes satu persatu jatuh ke pangkuannya. Ibu harus bersinar, walau itu artinya saya harus kembali ke kegelapan. Pagi itu, matahari Jakarta bersinar malu-malu di balik awan kelabu, seolah turut merasakan kesedihan yang akan terjadi. Adinda berdiri di lobi apartemen mewahnya, melirik jam tangan berulang kali. Sudah pukul 7 tepat, namun mobil hitam mengkilap yang biasa menjemputnya belum juga menampakkan batang hidungnya. Hatinya mulai gelisah tak karuan. Bukan karena takut terlambat meeting pagi, melainkan karena firasat buruk yang sejak semalam menghantui tidurnya. Panggilan telepon ke nomor Hasan tidak tersambung, pesan singkatnya hanya berakhir dengan tanda centang satu abu-abu. Kemana dia? Tidak biasanya Hasan telat tanpa kabar, gumam Adinda cemas sambil meremas ujung tas kerjanya. Akhirnya, dengan perasaan campur aduk, Adinda terpaksa memesan taksi online. Sepanjang perjalanan menuju kantor, ia mencoba menepis pikiran negatif. Mungkin Hasan sakit mendadak, atau ban motornya bocor, hiburnya dalam hati. Namun, sesampainya di ruangan kerjanya yang luas dan dingin di lantai 20, pemandangan di atas meja kerjanya membuat jantung Adinda seakan berhenti berdetak sejenak. Di sana, di atas meja mahoninya yang mengkilap, tergeletak rapi sebuah kunci mobil dan sebuah amplop putih polos. Tidak ada noda minyak, tidak ada debu. Sangat bersih. Adinda mendekat dengan langkah gemetar, lututnya terasa lemas. Dengan tangan dingin, ia meraih amplop itu. Tidak ada kop surat resmi, hanya tulisan tangan tegak bersambung yang sangat rapi, tulisan khas Hasan. Adinda membuka lipatan kertas itu perlahan. Matanya menyusuri baris demi baris kalimat yang ditulis dengan tinta hitam itu. Kepada YTH, Ibu Adinda yang baik hatinya. Bu, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan luar biasa kepada orang kecil seperti saya untuk melihat dunia dari balik kaca mobil mewah Ibu. Terima kasih sudah mau mencicipi nasi goreng kampung buatan saya, dan tertawa mendengar tebakan garing saya. Itu adalah kenangan terindah seumur hidup saya. Tapi Bu, kejadian kemarin menyadarkan saya. Ibu adalah Raja Wali yang ditakdirkan terbang tinggi menembus awan, menaklukkan dunia bisnis. Sedangkan saya, hanyalah pemberat di kaki Ibu yang menahan Ibu untuk terbang. Saya tidak rela jika nama baik Ibu hancur, hanya karena orang-orang membicarakan kedekatan kita. Maaf saya harus pergi tanpa pamit secara langsung. Saya mundur bukan karena saya menyerah, tapi agar Ibu bisa kembali bersinar terang tanpa tertutup bayang-bayang sopir dekil ini. Tolong jangan cari saya ya, Bu. Fokus saja pada mimpi-mimpi Ibu. Satu pesan saya, tolong jaga kesehatan lambung Ibu, jangan telat makan, dan kurangi minum kopi pahit. Tertanda, Hasan. Kertas di tangan Adinda mulai basah. Tanpa sadar, air mata hangat jatuh menetes membasahi tulisan tangan Hasan, melunturkan sedikit tinta hitam di sana. Pertahanan Adinda runtuh seketika. Di ruangan kedap suara yang sunyi itu, sang CEO yang dikenal berhati baja dan pantang menangis itu terduduk lemas di lantai. Ia menangis terseduh-seduh, memeluk surat itu erat di dadanya seolah itu adalah satu-satunya peninggalan berharga di dunia ini. Hasan, kenapa kamu bodoh sekali? Isak Adinda disela tangisnya yang pecah. Rasa kehilangan yang menusuk dada membuatnya sesak napas. Adinda baru menyadari satu hal yang terlambat. Hasan tidak hanya pergi meninggalkan pekerjaan,
tapi ia pergi membawa separuh hati Adinda yang baru saja mulai merasa hidup kembali. Pagi itu, ruang kerja mewah itu terasa seperti penjara yang sangat sepi tanpa kehadiran sosok sederhana yang selalu siap mendengarkan keluh kesahnya. Hari-hari berlalu setelah kepergian Hasan. Namun bagi Adinda, waktu seolah berhenti berputar. Hidupnya kembali berjalan sesuai jadwal yang tertata rapi, namun rasanya seperti menonton film hitam putih yang membosankan tanpa suara. Pihak manajemen kantor dengan cepat mencarikan sopir pengganti. Namanya Pak Darto, seorang sopir senior dengan rekam jejak puluhan tahun yang sempurna. Pak Darto sangat profesional, seragamnya licin, mobil selalu bersih, dan ia tidak pernah terlambat satu detik pun. Ia adalah definisi sopir ideal bagi seorang CEO. Namun anehnya, bagi Adinda, kesempurnaan itu justru terasa mencekik. Di dalam mobil, suasana hening dan kaku kembali merajai. Tidak ada lagi alunan musik jazz pelan yang menenangkan saraf saat macet. Tidak ada lagi tawaran permen mint saat Adinda terlihat pusing. Pak Darto hanya diam, menatap lurus ke depan seperti patung lilin, hanya berbicara jika ditanya. Keheningan itu membuat telinga Adinda berdenging kesepian. Ia merindukan suara Hasan yang hangat, celotehan recehnya tentang Zomblo, dan cara Hasan melirik lewat spion untuk memastikan bosnya baik-baik saja. Puncaknya terjadi saat jam makan siang. Adinda duduk sendirian di sebuah restoran Prancis bintang 5. Di hadapannya tersaji stik daging sapi wagyu seharga jutaan rupiah dengan hiasan saus yang artistik. Namun, saat suapan pertama masuk ke mulut, Adinda merasa mual. Daging yang katanya paling lembut di dunia itu terasa seperti karet ban di lidahnya. Hamba. Sama sekali tidak menggugah selera. Adinda meletakkan garpu dan pisaunya dengan kasar. Pikirannya melayang pada kotak bekal plastik kusam berisi nasi goreng kampung buatan Hasan. Nasi goreng yang warnanya coklat pekat, dengan telur dadar yang pinggirannya agak gosong. Tapi rasanya, Tuhan, rasanya penuh cinta dan kehangatan. Bu Adinda, makanannya tidak enak? Mau saya panggilkan chefnya? Tanya pelayan restoran yang melihat Adinda melamun. Adinda menggeleng lemah, matanya kosong menatap piring mewah itu. Tidak perlu. Makanannya enak kok. Lidah saya saja yang bermasalah. Saya rindu masakan rumah. Adinda beranjak pergi meninggalkan makanan mahal itu nyaris utuh. Kembali ke mobil, penyakit lambungnya mulai bereaksi lagi. Perutnya perih melilit, namun kali ini tidak ada Hasan yang panik menyodorkan roti atau obat. Pak Darto di depan tidak peka, tetap asyik menyetir dengan wajah datar. Adinda meremas perutnya sambil menahan air mata di sudut mata. Saat itulah, pertahanan logikanya runtuh total. Adinda sadar, selama ini ia salah besar. Ia tidak kehilangan seorang sopir. Sopir bisa diganti dalam hitungan jam. Tapi ia kehilangan Hasan. Ia kehilangan rumah tempatnya pulang saat lelah. Ia kehilangan satu-satunya orang yang melihatnya sebagai Adinda manusia biasa, bukan Adinda sang CEO. Kemewahan yang membalut tubuhnya kini terasa dingin menusuk tulang, tanpa kehadiran senyum matahari milik Hasan. Aku harus mencarinya, bisik Adinda pada dirinya sendiri, suaranya penuh tekad di tengah rasa sakit lambungnya. Persetan dengan gengsi. Aku butuh dia. Sore itu, jam dinding baru menunjuk angka 5, namun Adinda sudah menyambar tas kerjanya dan berlari keluar ruangan. Ia tidak menuju lobi utama, melainkan berbelok tajam menuju ruangan HRD. Pintu ruangan Pak Budi dibanting terbuka cukup keras, membuat sang manajer yang sedang menyeruput teh sorenya nyaris tersedak kaget. Bu Adinda, ada yang bisa saya bantu? Bu, apa sopir baru bikin masalah lagi? Tanya Pak Budi gagap, buru-buru berdiri merapikan dasinya. Napas Adinda memburu, rambutnya sedikit berantakan, tapi matanya menyala penuh tekad. Pak Budi, saya butuh alamat lengkap Hasan sekarang juga. Bukan cuma kelurahannya, tapi sampai nomor rumah dan RT RW-nya. Pak Budi tertegun sejenak. Hasan? Tapi Bu, dia kan sudah resign seminggu lalu. Berkasnya sudah saya masukkan gudang. Cari sekarang. Pak, saya tidak mau tahu. 5 menit lagi alamat itu harus ada di tangan saya atau bapak saya kasih surat peringatan. Ancam Adinda dengan nada yang tidak ingin dibantah. 5 menit kemudian, secari kertas berisi alamat lengkap sudah digenggam erat oleh Adinda. Tertulis di sana,
Panti Asuhan Pelita Hati, Jalan Karet Belakang, Gang Senggol nomor 45, Tanah Abang. Adinda menatap alamat itu. Itu adalah kawasan padat penduduk yang terkenal dengan jalanan sempit seperti labirin. Tanpa pikir panjang, Adinda turun ke basement. Ia menyuruh Pak Darto pulang lebih awal dan memutuskan menyetir mobilnya sendiri. Ia ingin melakukan ini sendirian, tanpa ada mata yang menghakimi. Mobil sedan mewah Adinda meluncur membelah kemacetan sore Jakarta. Mengandalkan aplikasi GPS di ponselnya, ia perlahan meninggalkan kawasan gedung pencakar langit yang mentereng menuju kawasan perkampungan padat. Semakin dekat ke tujuan, jalanan semakin menyempit. Mobil Adinda yang lebar mulai kesulitan bermanuver di antara motor-motor yang parkir sembarangan dan gerobak pedagang kaki lima. Akhirnya, di sebuah pertigaan gang yang sangat sempit, mobilnya tidak bisa masuk lagi. Adinda mematikan mesin. Ia melihat sekeliling. Bau selokan yang menyengat, jemuran pakaian yang menggantung di kabel listrik, dan anak-anak kecil yang berlarian tanpa alas kaki. Ini adalah dunia yang sangat asing baginya. Dunia Hasan. Dengan ragu, Adinda turun dari mobil mahalnya. Ia masih mengenakan setelan kantor yang rapi dan sepatu hak tinggi. Warga sekitar menatapnya dengan pandangan heran, seolah melihat alien turun dari langit. "Permisi, Pak," tanya Adinda pada seorang bapak tua yang sedang duduk di pos ronda. "Panti Asuhan Pelita Hati di sebelah mana ya?" Bapak itu menunjuk lurus ke dalam gang sempit yang gelap. "Masuk aja, Neng, terus belok kanan pas ada warung biru. Nanti ada pagar hijau kusam, nah itu pantinya. Mas Hasan ya yang dicari?" Jantung Adinda berdesir mendengar nama itu disebut. "Iya, Pak. Mas Hasan." "Wah, Mas Hasan MAH orang baik. Langsung aja, Neng, tadi kayaknya dia baru pulang dari pasar." Adinda mengangguk terima kasih. Ia menarik napas panjang, menguatkan hati. Dengan langkah tertatih karena jalanan yang berlubang, sang CEO berjalan kaki menelusuri gang sempit itu. Keringat mulai menetes, kakinya sakit, tapi tekadnya untuk melihat wajah Hasan mengalahkan segalanya. Ia harus tahu keadaan pria itu. Sementara Adinda sedang tertatih-tatih menelusuri gang sempit dengan sepatu hak tingginya, di sebuah sudut jalan raya yang ramai di pinggiran Jakarta Selatan, kehidupan baru sedang dimulai. Di bawah sebuah tenda terpal berwarna biru yang agak kusam, asap putih mengepul tinggi membawa aroma bawang putih dan terasi yang menggoda selera siapa saja yang lewat. Di sanalah Hasan kini berada. Bukan lagi di balik kemudi mobil mewah yang dingin ber-AC, melainkan berdiri di depan kompor bertekanan tinggi yang menyemburkan api biru panas. Hasan memutuskan untuk tidak meratapi nasib. Uang pesangon terakhir dari kantor dan tabungan pribadinya yang tersisa, ia pertaruhkan semua untuk modal usaha ini. Ia menyewa lapak kecil di trotoar, membeli gerobak bekas yang ia cat ulang sendiri, dan menamai warung sederhananya itu, Nasi Goreng Mas Hasan. Tidak ada meja marmer atau kursi empuk. Hanya ada bangku plastik bakso dan meja kayu panjang yang dilapisi karpet plastik. "Nasi goreng gila satu, Mas. Pedesnya level setannya," teriak seorang pembeli, seorang mahasiswa yang baru pulang kuliah malam. "Siap, Mas. Ditunggu sebentar ya," sedang digoyang wajannya, jawab Hasan dengan semangat. Tangannya cekatan memainkan sodet besi, membentur wajan baja hitam itu hingga berbunyi tang-ting-tang yang berirama. Keringat bercucuran membasahi kaos oblong putihnya yang tipis. Panas api kompor membakar wajahnya, membuat kulitnya makin gelap. Tapi anehnya, Hasan merasa jauh lebih bebas. Di sini, ia adalah bos untuk dirinya sendiri. Tidak ada protokol kaku, tidak ada ketakutan akan merusak citra orang lain. Namun, bohong jika dibilang hati Hasan baik-baik saja. Setiap kali ia menaburkan bawang goreng di atas nasi yang mengepul panas, pikirannya melayang ke sosok wanita cantik yang biasa duduk di kursi belakang mobilnya. Ia teringat wajah Adinda saat pertama kali mencicipi nasi goreng buatannya di tengah kemacetan tol. Mata Adinda yang berbinar, pipinya yang menggembung saat mengunyah, dan pujian tulus, "Enak sekali, San," yang keluar dari bibir wanita itu. Itu adalah pujian paling berharga yang pernah ia terima seumur hidupnya. "Bu Adinda sedang apa ya sekarang?" batin Hasan sambil membungkus nasi goreng pesanan pembeli dengan kertas minyak. "Apa dia sudah makan malam? Semoga sopir barunya PK kalau mak ibu kambuh."
Hasan menghela napas panjang, mencoba mengusir bayangan itu. Ia tahu ia harus melupakan Adinda. Perbedaan kasta di antara mereka terlalu curam, seperti jurang yang tak mungkin dijembatani. Hasan kembali memukul wajahnya keras-keras, seolah ingin memukul pergi rasa rindunya. Malam itu, di bawah temaram lampu jalanan ibu kota, Hasan berjuang menyajikan rasa terbaik bagi pelanggannya, sambil diam-diam meracik doa terbaik untuk wanita yang ia tinggalkan di puncak Menara Gading sana. Malam semakin larut di kawasan Jakarta Selatan, namun kesibukan di warung tenda, nasi goreng Mas Hasan, justru baru mencapai puncaknya. Bunyi besi sodet beradu dengan wajan baja terdengar, seperti irama musik jalanan yang tak henti-hentinya. Hasan bergerak lincah, melempar telur ke udara, menuang kecap, dan mengaduk nasi dengan ritme yang cepat. Namun, meski tubuhnya ada di sana, melayani pembeli dengan senyum ramah, pikirannya seringkali melayang jauh, menembus kemacetan kota menuju sebuah gedung pencakar langit di pusat bisnis. Setiap kali ada mobil sedan hitam mewah yang melintas pelan di depan warungnya, jantung Hasan selalu berdegup lebih kencang. Lehernya otomatis menoleh, berharap kaca jendela itu terbuka dan menampilkan wajah juta namun cantik yang sangat ia hafal. "Ah, ngaco kamu, San," rutuk Hasan dalam hati sambil menggelengkan kepala, mengusir lamunan konyol itu. Mana mungkin Bu Adinda main ke pinggir jalan begini. Dia itu putri istana, tempatnya di restoran ber-AC, bukan di warung tenda yang banyak nyamuknya. Namun, kenangan itu datang seperti ombak, tak bisa dibendung. Saat sedang memotong acar mentimun, Hasan teringat kebiasaan unik Adinda. Ia ingat bagaimana wanita itu sangat benci bau durian tapi sangat suka wangi melati. Ia ingat bagaimana kening Adinda selalu berkerut lucu saat sedang bingung membaca peta di ponsel. Bahkan, suara omelan Adinda yang dulu sering membuatnya senam jantung, kini terasa seperti melodi yang ia rindukan. "Hasan, AC-nya jangan dingin-dingin dong, saya beku nih." "Hasan, kamu ngeremnya jangan mendadak, lipstik saya belepotan kan." Dulu, Hasan menganggap itu rewel. Sekarang, ia sadar itu adalah bentuk komunikasi mereka. Di sela-sela melayani pelanggan, kekhawatiran Hasan muncul. Ia melirik jam dinding butut yang tergantung di tiang tenda. Pukul 9 malam. "Bu Adinda sudah makan belum ya?" gumam Hasan pelan, nyaris tak terdengar di antara suara bising jalanan. Biasanya kalau lagi stres ngejar target, dia suka lupa waktu. Siapa yang ingetin dia minum obat mak sekarang? Siapa yang nyiapin roti kalau dia kelaparan di jalan? "Mas." "Wai, Mas Hasan." Teriakan seorang pelanggan membuyarkan lamunan Hasan. Seorang bapak-bapak ojek online melambai-lambaikan tangan di depan wajahnya. "Melamun aja, Mas. Itu nasinya keburu gosong entar. Lagi mikirin utang atau mikirin pacar?" Hasan tersentak kaget, buru-buru mengecilkan api kompornya. Wajahnya memerah malu. Maaf pak. Nggak kok, lagi mikirin resep baru aja," elah Hasan sambil tersenyum canggung. Ia kembali mengaduk nasi goreng di wajan besar itu dengan tenaga ekstra. Uap panas mengepul menerpa wajahnya, menyamarkan mata Hasan yang sedikit berkaca-kaca karena asap, atau mungkin karena rindu yang tak tersampaikan. Malam itu, di setiap butir nasi yang ia masak, terselip doa tulus dari seorang mantan sopir agar wanita yang dicintainya di seberang sana selalu sehat dan bahagia, meski kini mereka berada di dunia yang berbeda. Waktu terus bergulir, minggu berganti bulan. Di sudut jalan yang ramai itu, sebuah fenomena kuliner kecil mulai terjadi. Warung tenda yang awalnya sepi dan hanya disinggahi angin malam, kini mulai berubah wajah. Spanduk kain sederhana bertuliskan, "Nasi goreng Mas Hasan," yang dilukis tangan, kini menjadi penanda yang dicari-cari oleh warga sekitar. Benar kata orang bijak, lidah tidak pernah bisa berbohong. Kabar tentang kenikmatan nasi goreng racikan mantan sopir itu menyebar dari mulut ke mulut dengan sangat cepat. Bahkan lebih cepat daripada gosip di kantor Adinda dulu. Setiap malam, antrean pembeli mulai mengular panjang hingga ke trotoar. Motor-motor ojek online berjejer rapi menunggu pesanan, menciptakan keramaian tersendiri. Apa rahasianya? Ternyata bukan bumbu rahasia yang rumit, melainkan rasa hati yang ditumpahkan Hasan ke dalam wajannya. Hasan tidak memasak sekadar untuk mengejar setoran. Ia memasak seolah-olah ia sedang menyajikan hidangan untuk keluarga tercintanya sendiri.
Ia memilih beras terbaik yang pulen tapi tidak lembek, meracik bumbu dasar dari rempah segar yang diulek sendiri, bukan bumbu instan pasar, dan menambahkan sedikit ebi kering berkualitas yang membuat aromanya gurih menusuk hidung. Di balik kompornya yang panas, Hasan seolah menemukan panggungnya sendiri. Jika dulu di balik kemudi mobil mewah, ia harus duduk kaku seperti robot yang menahan napas, kini ia bebas, menari. Tangannya lincah melempar nasi ke udara, memainkan api besar yang menjilat-jilat dasar wajan, dan menaburkan bumbu dengan takaran perasaan yang pas. Wajahnya yang dulu sering tertunduk hormat pada majikan, kini tegak penuh percaya diri menyapa pelanggannya. "Mas Hasan, ini gila sih rasanya." Bumbunya meresap sampai ke dalam nasi, terus ada aroma asapnya yang bikin nagih. Puji seorang ibu-ibu kompleks yang datang membawa rantang besar. "Suami saya sampai nggak mau makan kalau bukan nasi goreng buatan Mas." Hasan tersenyum lebar, menyeka keringat di dahinya dengan handuk kecil yang dikalungkan di leher. "Ah, ibu bisa saja. Itu bumbu desa kok, Bu. Resep peninggalan orang tua di panti. Alhamdulillah kalau Bapak suka. Ini bonus kerupuknya saya tambahin ya, Bu." Di tengah kepulan asap dan riuh rendah pesanan, Hasan terlihat jauh lebih hidup. Ia bukan lagi bayangan di belakang majikan. Ia adalah bintang di warung tendanya sendiri. Namun, di saat warungnya tutup dan ia menghitung lembar demi lembar uang receh hasil jualan yang mulai menebal, tatapannya kembali sendu menatap jalan raya yang sepi. Kesuksesan kecil ini terasa hambar. Ia ingin sekali ada satu orang spesial yang melihat pencapaiannya ini. Ia membayangkan jika saja Adinda ada di sini, duduk di bangku plastik itu, menyantap nasi goreng buatannya sambil mengacungkan jempol dan berkata, "Hebat kamu, San. Percuma ramai, percuma untung, kalau orang yang jadi inspirasi resep ini nggak pernah mencicipinya lagi," bisik Hasan pada angin malam. Warung itu sukses mengisi perut banyak orang, tapi belum bisa mengisi kekosongan di hati pemiliknya. Hari Minggu itu, langit Jakarta tampak biru cerah, seolah ikut merayakan takdir yang akan terjadi. Namun, ketenangan di gang sempit tempat panti asuhan Pelita Hati berada mendadak pecah. Warga sekitar berkerumun di pinggir jalan, berbisik-bisik kagum melihat sebuah mobil sedan hitam mengkilap yang terparkir canggung di halaman depan panti yang sempit dan berdebu. Mobil mewah itu tampak seperti pesawat luar angkasa yang mendarat di tengah sawah, sangat kontras dan mencolok di antara rumah-rumah petak yang sederhana. Hasan baru saja pulang dari pasar induk, kedua tangannya penuh menenteng kantong kresek besar berisi sayuran dan beras untuk makan siang adik-adik panti. Langkah kakinya yang mantap tiba-tiba terhenti mendadak di depan pagar. Matanya terpaku pada plat nomor mobil itu. B1 Ed. Jantung Hasan seakan copot dan jatuh ke perut. Napasnya tercekat. Ia kenal betul mobil itu. Itu adalah Singgasana, berjalan yang dulu setiap pagi ia bersihkan hingga kinclong, mobil yang menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya selama beberapa bulan terakhir. "Bu Adinda?" bisik Hasan tak percaya, suaranya gemetar. "Tidak mungkin. Untuk apa ibu datang ke tempat kumuh begini?" Pikiran Hasan berkecamuk. Apakah Adinda datang untuk marah? Apakah Adinda ingin menuntut ganti rugi karena ia berhenti mendadak? Dengan langkah ragu dan dada bergemuruh kencang bak ditabuh genderang perang, Hasan melangkah masuk melewati gerbang panti yang cat hijaunya sudah mengelupas. Pemandangan yang menyambutnya di teras panti membuatnya terpaku, seolah disambar petir di siang bolong. Hasan mengira akan melihat Adinda berdiri dengan angkuh sambil melipat tangan, atau menutup hidung dengan sapu tangan sutra karena tidak tahan bau selokan. Tapi apa yang dilihatnya sungguh di luar nalar. Di sana, di atas tikar anyaman pandan tua yang sudah agak bolong pinggirnya, duduklah Adinda. Sang CEO properti yang biasanya duduk di kursi kulit seharga puluhan juta, kini duduk bersila tanpa alas kaki, menyatu dengan lantai semen yang dingin. Ia tidak mengenakan blazer kantor yang kaku, melainkan gaun terusan sederhana berwarna putih bermotif bunga yang membuatnya terlihat jauh lebih muda dan segar. Rambut indahnya diikat kuda asal-asalan, sedikit berantakan namun cantik alami. Dan yang paling mengejutkan Hasan, Adinda sedang tertawa lepas. Suara tawanya renyah, tulus, tanpa beban. Di depannya ada papan congklak kayu. Ia sedang asyik bermain melawan Ani, salah satu anak panti yang paling kecil dan pemalu. "Ayo Kak Dinda, jalan lagi, lubangnya masih ada isinya tuh. Jangan curang ya," seru Ani riang,
sama sekali tidak takut pada wanita asing itu. Oke, siapa takut? Kakak pasti menang kali ini. Awas ya kamu, balas Adinda penuh semangat, lalu tertawa geli saat biji kerang congklak di tangannya tumpah berantakan. Hasan yang masih syok, tanpa sadar menjatuhkan kantong kresek di tangannya. Bro! Suara jatuhnya belanjaan itu membuat tawa di teras berhenti seketika. Semua mata menoleh ke arah gerbang. Adinda mengangkat wajahnya, dan pandangan mereka pun bertemu. Waktu seolah berhenti berputar. Angin berhenti berhembus. Di mata Adinda, tidak ada kemarahan, tidak ada rasa jijik. Yang ada hanyalah kerinduan yang membuncah dan senyum lega yang merekah manis di bibirnya. Hasan, sapa Adinda lembut, matanya berbinar. Akhirnya kamu pulang juga. Aku sudah nunggu dari tadi sampai kakiku kesemutan main congklak. Hasan masih mematung, lidahnya keluh. Ia melihat Raja Wali itu kini turun ke bumi, bukan untuk memangsa, tapi untuk membuat sarang di hatinya. Senja mulai turun, melukis langit Jakarta dengan warna jingga kemerahan. Suasana di panti asuhan Pelita Hati perlahan menjadi tenang setelah anak-anak masuk ke dalam asrama untuk mandi sore. Di sebuah bangku kayu panjang di bawah pohon mangga yang rindang, Adinda dan Hasan duduk bersisian. Jarak di antara mereka hanya sejengkal, namun rasanya sudah tidak ada lagi jurang pemisah seperti saat di dalam mobil dulu. Hasan masih tampak canggung, tangannya saling meremas gelisah, sementara Adinda menatap langit sore dengan tatapan menerawang yang sendu. Kenapa ibu maksud saya, Bu Adinda, nekat datang ke sini? Tanya Hasan memecah keheningan, suaranya pelan. Tempat ini kotor, Bu. Banyak nyamuk. Nggak pantas buat CEO kayak ibu. Kalau ada kolega bisnis yang lihat, citra ibu bisa hancur lagi. Adinda menoleh, menatap Hasan lekat-lekat. Matanya yang indah berkaca-kaca, memantulkan cahaya matahari terbenam. San, tolong berhenti panggil aku. Bu, kalau kita lagi berdua, pinta Adinda lirih. Di kantor, aku memang atasan. Tapi di sini, aku cuma wanita biasa yang capek. Capek pura-pura kuat, capek pasang topeng galak, dan capek makan sendirian di meja panjang yang dingin. Hasan tertegun. Ia melihat sisi rapuh Adinda yang selama ini tertutup rapat oleh blazer mahalnya. San, lanjut Adinda, suaranya mulai bergetar. Kamu tahu? Sejak kamu pergi, hidupku rasanya berantakan. Lambungku sakit terus bukan karena telat makan, tapi karena stres. Nggak ada yang ingetin aku minum obat, nggak ada yang bikin aku ketawa pakai tebakan garing. Duitku banyak, San. Aku bisa beli 10 restoran mewah sekalipun. Tapi ternyata, duit nggak bisa beli rasa nyaman. Nggak bisa beli ketulusan kaya yang ada di nasi goreng buatan kamu. Hasan menunduk, menatap sepatu kets bututnya. Hatinya berdesir hebat mendengar pengakuan itu. Ternyata, selama ini ia salah sangka. Ia mengira dirinya adalah benalu, padahal bagi Adinda, ia adalah obat. Tapi saya cuma tukang nasi goreng pinggir jalan sekarang. Dinda, ucap Hasan jujur, memberanikan diri memanggil nama tanpa embel-embel. Mimpi saya cuma sederhana. Saya cuma pengen benerin atap panti ini biar adik-adik nggak kehujanan. Saya nggak punya saham, nggak punya mobil mewah buat jemput kamu. Adinda tersenyum, kali ini senyumnya sangat manis dan menenangkan. Ia menggeser duduknya sedikit lebih dekat, lalu dengan berani meletakkan tangannya di atas tangan Hasan yang kasar karena kerja keras. Aku nggak butuh pangeran berkuda putih atau pangeran bermobil sport, Hasan. Itu cuma ada di dongeng. Di dunia nyata, aku butuh partner yang nyata. Aku butuh orang yang tahu caranya bikin aku ketawa pas aku lagi pusing mikirin target perusahaan. Aku butuh orang yang memastikan aku kenyang dan sehat. Dan orang itu cuma kamu. Hasan mengangkat wajahnya, menatap manik mata Adinda dalam-dalam. Di sana, ia melihat keyakinan yang teguh. Rasa minder yang selama ini menghantui Hasan perlahan sirna, digantikan oleh rasa hangat yang membuncah di dada. Kalau begitu, kata Hasan dengan suara mantap, izinkan saya berjuang lagi. Bukan sebagai sopir, tapi sebagai laki-laki yang mau membahagiakan kamu. Mulai sekarang, saya janji, tidak akan ada lagi nasi goreng dingin atau perut kosong buat kamu. Di bawah pohon mangga tua itu, dua hati yang berbeda dunia, akhirnya menemukan frekuensi yang sama. Tidak ada lagi atasan dan bawahan,
Yang ada hanyalah dua manusia yang saling membutuhkan untuk melengkapi kepingan jiwa mereka yang hilang. Sejak pengakuan di bawah pohon mangga itu, rutinitas Adinda berubah total. Begitu jam kantor berakhir dan matahari terbenam, sang CEO tidak lagi meluncur ke restoran mewah atau pusat kebugaran elit. Mobil sedan hitamnya justru akan melipir ke pinggir jalan, parkir tidak jauh dari tenda biru, nasi goreng Mas Hasan. Adinda seolah kabur dari dunianya yang kaku untuk masuk ke dunia Hasan yang hangat dan merakyat. Malam itu, warung sedang ramai-ramainya. Hasan kewalahan. Tiba-tiba, sesosok wanita cantik dengan kemeja kerja sutra yang lengan panjangnya sudah digulung sampai siku, muncul di balik gerobak. "Sini aku bantuin bungkus, San," seru Adinda semangat, langsung menyambar tumpukan kertas minyak. Hasan yang sedang menggoyangkan wajan nyaris menjatuhkan sodetnya. Matanya melotot kaget. Dinda, jangan. Nanti baju kamu bau bawang, kena minyak lo. Duduk aja di sana, biar aku yang kerjakan," tolak Hasan panik. Ia tidak tega melihat tangan halus bosnya menyentuh pekerjaan kasar. Adinda cemberut, bibirnya manyun lucu persis anak kecil yang dilarang main hujan. "Nggak mau? Kamu keteteran gitu. Masa calon partner masa depan diam aja lihat pasangannya kesusahan? Udah, kamu masak aja yang enak." Hasan hanya bisa pasrah sambil geleng-geleng kepala, menyembunyikan senyum gelinya. Namun, semangat Adinda ternyata tidak sejalan dengan keahliannya. Membungkus nasi goreng panas dengan kertas minyak ternyata tidak semudah memimpin rapat direksi. "Aduh, panas. Kok nasinya tumpah lagi sih? Kertasnya sobek," keluh Adinda panik. Nasi goreng yang seharusnya terbungkus rapi malah berantakan keluar, karet gelangnya melenting entah kemana. Melihat kekacauan yang menggemaskan itu, Hasan mematikan kompor sebentar. Ia berjalan mendekat ke samping Adinda. Tanpa ragu, Hasan meraih kedua tangan Adinda yang belepotan nasi. "Bukan begitu caranya, Tuan Putri," bisik Hasan lembut tepat di telinga Adinda, membuat bulu kuduk wanita itu meremang. Hasan memposisikan tangannya di atas tangan Adinda, menuntun gerakan jari-jari lentik itu. "Pegang ujungnya begini, lipat pelan ke dalam, tekan dikit biar padat, baru ditekuk. Nah, rapi kan?" Wajah Adinda memerah padam, semerah saus sambal di meja. Jantungnya berdetak tidak karuan karena posisi mereka yang sangat dekat. Ia bisa mencium aroma keringat Hasan yang bercampur wangi sabun, aroma maskulin pekerja keras yang entah kenapa membuatnya candu. Mas Hasan. Pantesan nasi gorengnya makin manis, yang bungkusin cantik banget sih. Goda seorang bapak-bapak pelanggan yang sedang menunggu, disambut tawa riuh pelanggan lain. "Istrinya ya Mas? Cocok banget, kayak di sinetron," timpal ibu-ibu di sebelahnya. Hasan tertawa renyah, sementara Adinda menunduk malu, menyembunyikan pipinya yang merona di balik rambutnya. "Doain aja ya Pak, Bu. Masih tahap seleksi nih. Takutnya saya nggak lolos kriteria mertua," canda Hasan sambil melirik jahil ke arah Adinda. Adinda mencubit pinggang Hasan pelan. "Ih, apaan sih kamu?" Tapi bibirnya tidak bisa menahan senyum bahagia. Malam itu, di tengah hiruk-pikuk jalanan dan denting sendok garpu, cinta mereka terasa begitu sederhana namun sangat mengenyangkan hati. Malam demi malam berlalu, dan warung tenda, nasi goreng Mas Hasan, semakin tidak terkendali. Viralitas di media sosial membuat pengunjung membludak. Antrean tidak lagi hanya mengular di trotoar, tapi sudah mulai memakan badan jalan dan menyebabkan kemacetan kecil. Banyak pelanggan yang akhirnya batal beli karena tidak kuat menunggu 1 jam, atau kehabisan tempat duduk dan harus makan sambil berdiri di dekat selokan. Adinda, yang malam itu sedang duduk di pojokan sambil mengelap sendok, memperhatikan kekacauan ini dengan kening berkerut. Bukan kerutan marah, melainkan kerutan berpikir. Naluri bisnisnya sebagai CEO raksasa properti langsung menyala terang. Di matanya, ini bukan sekadar warung ramai, ini adalah tambang emas yang manajemennya berantakan. Begitu warung tutup dan Hasan sedang membereskan wajan yang gosong, Adinda menghampirinya. Ia tidak bicara basa-basi. Adinda langsung mengeluarkan sebuah buku catatan kecil, buku yang sama yang dulu ia temukan di tas Hasan, dan meletakkannya di meja dengan bunyi brak yang cukup keras. "San, kita perlu bicara serius. Bisnis ini tidak bisa begini terus.
ucap Adinda dengan nada tegas ala pimpinan rapat direksi. Hasan yang sedang menyeka keringat kaget. Kenapa, Dinda? Ada yang komplain rasanya asin. Bukan soal rasa. Rasanya sudah sempurna, potong Adinda cepat. Tapi sistemnya, San, lihat tadi, ada 20 orang pulang karena nggak kebagian tempat. Itu artinya kita kehilangan omset potensial. Kamu capek masak, tapi hasilnya nggak maksimal karena tempatnya sempit. Hasan menghela napas, tersenyum kecut. Ya mau gimana lagi, Din? Modalku cuma segini. Sewa ruko di Jakarta kan harganya selangit. Pelan-pelan sajalah, namanya juga usaha kecil. Nggak bisa pelan-pelan. Adinda menatap mata Hasan tajam. Aku mau investasi. Aku suntik modal buat kita sewa tempat yang layak. Yang luas, ada parkirannya. Kita bikin restoran beneran. Kamu fokus masak. Aku yang urus manajemen dan pemasarannya. Kita bagi hasil 50-50. Hasan langsung menggeleng tegas. Harga dirinya sebagai laki-laki tersentil. Enggak, Dinda. Aku nggak mau. Nanti orang bilang aku cuma manfaatin kekayaan kamu. Aku mau usaha pakai keringatku sendiri. Aku nggak mau berhutang budi sama kamu. Adinda sudah menduga penolakan ini. Ia tahu Hasan itu keras kepala kalau soal harga diri. Maka, Adinda mengeluarkan kartu asnya. Ia melipat kedua tangannya di dada, memalingkan wajah, dan memasang ekspresi merajuk yang paling ampuh. Oke, kalau kamu nggak mau terima bantuanku, berarti kamu nggak peduli sama kesehatanku, ucap Adinda dengan nada dramatis. Hasan bingung. Loh, kok nyambung ke kesehatan? Iya dong. Kalau kamu nolak, aku bakal mogok makan mulai detik ini. Aku nggak mau makan apapun, termasuk obat ma aku, sampai kamu bilang iya. Biarin aja lambungku perih, biarin aku masuk rumah sakit lagi. Ancam Adinda sambil melirik genit dari sudut matanya. Hasan panik setengah mati. Ia tahu Adinda kalau nekat tidak main-main. Dan membayangkan Adinda sakit lagi adalah mimpi buruk terbesarnya. Jangan gitu dong, Din. Bahaya itu. Kamu kan punya GERD. Bodoh amat. Seru Adinda sambil menutup telinga. 1, 2. Iya. Oke. Aku terima. Teriak Hasan menyerah, mengangkat kedua tangannya. Ampun deh, ngadepin preman pasar aja aku berani, tapi ngadepin CEO mogok makan, aku nyerah. Adinda langsung berbalik, senyum kemenangannya merekah lebar. Nah, gitu dong. Deal ya, Pak Partner. Hasan hanya bisa tertawa pasrah melihat tingkah wanitanya itu. Malam itu, di bawah tenda terpal yang bocor, kesepakatan bisnis terbesar dalam hidup Hasan resmi terjalin. Bukan di atas kertas bermeterai, tapi di atas janji untuk saling membahagiakan. Hanya dalam waktu 1 bulan, lahan kosong bekas gudang tua di daerah Jakarta Selatan itu berubah wujud secara drastis, seolah disulap oleh Ibu Peri. Berkat modal dari Adinda dan kerja keras Hasan yang memimpin sendiri para tukang bangunan, berdirilah sebuah restoran dengan konsep yang sangat unik. Tidak ada dinding beton kaku atau kaca-kaca dingin seperti di gedung kantor Adinda. Mereka membangun sebuah oase di tengah kota. Deretan gazebo bambu yang artistik berdiri kokoh di atas kolam ikan buatan, dikelilingi oleh tanaman hijau yang rimbun dan lampu-lampu gantung kekuningan yang memberikan nuansa hangat dan romantis. Di pintu gerbangnya, terpampang papan kayu jati yang diukir indah bertuliskan, Warung Rasa Sayang, spesial nasi goreng Mas Hasan. Nama itu dipilih Adinda, katanya biar setiap orang yang makan di sana bisa merasakan kasih sayang dalam setiap suapannya, sekaligus kode keras buat Hasan, tentu saja. Pada hari pembukaan, Adinda benar-benar menunjukkan taringnya sebagai ahli strategi bisnis. Ia tidak hanya duduk diam. Ia mengundang puluhan teman-temannya yang merupakan influencer dan pengulas makanan terkenal di Jakarta. Ia juga mengatur promosi gila-gilaan di sosial media dengan tagar, nasi goreng viral. Hasilnya, luar biasa meledak. Sejak jam 5 sore, parkiran luas yang mereka siapkan sudah penuh sesak oleh mobil dan motor. Antrean pengunjung mengular panjang, tapi kali ini mereka menunggu dengan nyaman di ruang tunggu yang asri. Di dapur yang kini luas dan modern, Hasan memimpin 10 asisten koki. Ia tampak gagah dengan seragam koki putih bersih, topi tinggi, dan wibawa yang memancar.
Ia bukan lagi sopir yang menunduk patuh, ia adalah jenderal di medannya sendiri. Ayo semangat. Meja nomor 7 minta pedasnya dikurangi. Jangan sampai gosong, jaga kualitas. Teriak Hasan memberi komando dengan tegas namun tetap ramah. Adinda mengawasi dari lantai 2 kantor manajemen. Hatinya membuncah penuh kebanggaan melihat pria yang dicintainya itu bersinar terang. Ia turun ke dapur, menyelip di antara kesibukan para pelayan. "San," panggil Adinda di sela suara denting piring. Hasan menoleh, keringat membasahi pelipisnya tapi senyumnya merekah lebar. "Dinda, rame banget. Din, aku sampai gemetar pegang sodet. Ini beneran usaha kita?" Adinda tersenyum, lalu dengan lembut menyeka keringat di dahi Hasan dengan tisu, tidak peduli ditonton banyak karyawan. "Iya, Pak Bos. Ini hasil keringat kamu, hasil ketulusan kamu. Aku cuma bantu memolesnya sedikit." Lihat mereka semua, Adinda menunjuk ke arah ratusan pelanggan yang makan dengan lahap dan wajah bahagia. "Mereka bahagia karena masakan kamu." Hasan menatap pemandangan itu. Matanya berkaca-kaca. Dulu, ia bermimpi punya atap yang tidak bocor saja susah. Sekarang ia punya istana, bambu yang menghidupi banyak orang. "Makasih ya, Din. Kalau nggak ada kamu yang maksa mogok makan waktu itu, mungkin aku masih jualan di pinggir selokan," ucap Hasan tulus. "Sama-sama. Tapi ingat ya, keuntungan bulan ini buat nambah cabang, jangan buat beli mobil sport dulu." Canda Adinda, membuat Hasan tertawa lepas di tengah hiruk-pikuk dapur yang panas namun penuh berkah itu. Warung rasa sayang malam itu benar-benar menjadi saksi, bahwa ketika dua kekuatan bersatu, keajaiban bukanlah hal yang mustahil. 1 tahun berlalu sejak warung rasa sayang pertama kali dibuka, dan roda nasib berputar dengan kecepatan yang mencengangkan. Keuntungan bisnis melesat jauh melampaui prediksi Adinda yang paling optimis sekalipun. Resep nasi goreng Hasan yang otentik, dipadu dengan tangan dingin Adinda dalam pemasaran, menjadikan bisnis mereka fenomena kuliner ibu kota. Tidak puas hanya dengan satu lokasi, dalam tahun yang sama, mereka nekat membuka 2 cabang baru sekaligus. Satu di kawasan kuliner Kelapa Gading yang elit, dan satu lagi di kawasan keluarga di Cibubur. Pagi itu adalah hari peresmian cabang ketiga. Suasananya meriah. Karangan bunga ucapan selamat berjejer rapi memenuhi halaman parkir. Namun, pemandangan yang paling menyentuh hati bukanlah kemewahan acaranya, melainkan sosok pria yang berdiri di atas panggung kecil memberikan sambutan. Itu Hasan. Namun, ia bukan lagi Hasan si sopir yang gemetar saat bicara, atau Hasan si tukang masak yang belepotan minyak. Hasan hari ini mengenakan kemeja batik lengan panjang yang rapi, rambutnya disisir klimis, dan aura wibawanya memancar kuat. Ia memegang mikrofon dengan mantap, menatap ratusan karyawan dan tamu undangan dengan percaya diri. "Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat," ucap Hasan lantang, suaranya bergetar penuh emosi. "Tapi karena saya punya tim yang luar biasa, dan seorang mentor yang mengajarkan saya bahwa mimpi anak panti asuhan pun bisa menembus langit." Di sudut panggung, Adinda berdiri sambil melipat tangan di dada. Matanya berkaca-kaca menahan haru. Ia melihat transformasi itu. Ia ingat bagaimana dulu ia harus mengajari Hasan cara presentasi bisnis, cara membaca laporan keuangan, hingga cara memilih kemeja yang pas. Hasan adalah murid yang cepat belajar. Kini, murid itu telah menjadi nahoda yang tangguh. Sebaliknya, Hasan juga telah mengubah Adinda. Sang CEO yang dulu kaku dan gila kerja, kini terlihat lebih santai. Adinda belajar menikmati proses, tidak lagi meledak-ledak jika ada masalah kecil. Hasan mengajarkannya seni, bersabar, lewat filosofi memasak nasi goreng. Api tidak boleh terlalu besar agar tidak gosong, tapi harus cukup panas agar matang sempurna. Usai acara potong pita, mereka berdua duduk beristirahat di salah satu gazebo. "Gimana pidatoku tadi, Bu Bos? Udah kayak motivator belum?" tanya Hasan sambil melonggarkan kerah batiknya. Adinda tertawa kecil, menyodorkan segelas es teh manis. "Lumayanlah, Pak Dirut. Cuma tadi agak kaku dikit pas nyebut angka omset. Tapi overall, aku bangga banget sama kamu. Kamu udah jauh banget melangkah dari kursi sopir mobilku dulu." Hasan menatap Adinda lekat, lalu menggenggam tangan wanita itu di atas meja. "Aku bisa melangkah jauh karena kamu yang pegang peta dan senternya, Din. Kalau nggak ada kamu,
aku mungkin masih nyasar. Adinda tersenyum, pipinya merona. Hubungan mereka kini bukan lagi sekadar romansa picisan, tapi sebuah ikatan partner yang solid. Saling mengisi, saling melengkapi. Rasa hormat dan kagum tumbuh subur di antara mereka, menjadi pondasi yang jauh lebih kuat daripada sekadar cinta monyet. Mereka sadar, bersama-sama, tidak ada badai yang tidak bisa mereka hadapi. Malam itu, jam dinding di dapur utama, warung rasa sayang, sudah menunjukkan pukul 11 malam. Restoran sudah tutup. Para karyawan sudah pulang membawa sisa makanan dengan wajah lelah tapi bahagia. Di dapur yang luas itu, kini hanya tersisa 2 orang, Adinda dan Hasan. Mereka duduk di atas meja stainless tempat biasa meracik bumbu, ditemani secari kertas laporan keuangan harian dan kalkulator. Adinda memijat tengkuknya yang pegal. Gila ya, San. Omset hari ini pecah rekor lagi. Kalau begini terus, tahun depan kita bisa beli ruko sendiri, nggak perlu sewa lagi, ucapnya sambil menatap angka-angka fantastis di kertas itu. Hasan yang sedang mengelap wajan kesayangannya tersenyum bangga. Alhamdulillah. Itu berkat strategi marketing kamu yang jitu, Din. Aku MAH cuma tukang oseng-oseng doang. Adinda meletakkan pulpennya, lalu menatap punggung Hasan lama. Tiba-tiba, ia menghela napas panjang yang terdengar berat. Tapi San, rasanya kok ada yang kurang ya? Hasan menghentikan kegiatannya, lalu menoleh dengan wajah khawatir. Kurang apa? Kurang garam? Kurang kecap? Atau ada komplain pelanggan yang belum kamu kasih tahu? Adinda menggeleng, wajahnya cemberut manja. Bukan soal masakan, Hasan. Bisnis kita sukses, untung gede, cabang di mana-mana. Tapi, status aku kok masih gini-gini aja? Hasan mengerutkan kening, pura-pura tidak paham meski jantungnya mulai berdegup kencang. Status gimana? Kan kamu CEO, komisaris utama, pemilik saham terbesar. Kurang keren apa lagi? Ih, kamu MAH nggak PK. Adinda turun dari meja, menghentakkan kakinya kesal. Aku capek cuma dianggap partner bisnis doang. Aku capek kalau kondangan ditanya, kapan nyusul? Aku butuh kejelasan, Tuan Hasan. Hasan tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat lega. Ia meletakkan lap kotornya, lalu merogoh saku celana jeansnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena gugup, ia mengeluarkan sebuah kotak bludru merah kecil yang sudah ia simpan berbulan-bulan, menunggu momen yang pas. Di tengah dapur yang masih berbau bawang goreng dan terasi, di antara panci-panci besar dan kompor yang sudah dingin, Hasan perlahan berlutut dengan satu kaki di hadapan Adinda. Adinda terbelalak, kedua tangannya refleks menutup mulutnya karena kaget. San, kamu? Hasan menatap mata Adinda dalam-dalam. Tatapan teduh yang dulu membuat Adinda nyaman di kursi belakang mobil, kini menatapnya penuh cinta sebagai seorang lelaki dewasa. Adinda, suara Hasan terdengar parau tapi mantap. Aku nggak bisa ngelamar kamu di Menara Eiffel, atau kasih cincin berlian sebesar biji salak. Aku cuma tukang nasi goreng. Tapi, aku berani jamin satu hal. Kalau kamu mau jadi makmum aku, jadi partner hidup aku selamanya, aku janji. Gak akan ada hari di mana kamu merasa lapar atau sendirian. Kita nggak usah pakai kontrak kerja, kita pakai kontrak hati seumur hidup. Kamu mau? Air mata Adinda tumpah seketika, membasahi pipinya yang merona. Ia tidak butuh kemewahan. Ia hanya butuh Hasan. Dengan anggukan cepat di sela isak tangisnya, Adinda menjawab, mau, San. Aku mau. Bodoh banget kalau aku nolak koki sehebat kamu. Hasan tersenyum lebar, memasangkan cincin emas putih sederhana itu di jari manis Adinda. Mereka berpelukan erat di tengah dapur itu. Tidak ada tepuk tangan penonton, tidak ada musik orkestra, hanya suara dengung mesin pendingin, freezer, dan detak jantung dua insan yang akhirnya berlabuh di dermaga yang sama. Hari yang paling mendebarkan bagi Hasan akhirnya tiba. Jantungnya berdegup lebih kencang daripada saat menghadapi ratusan pesanan nasi goreng di jam sibuk. Hari ini, kedua orang tua Adinda, Pak Brata dan Ibu Rina, mendarat dari Eropa. Mereka sengaja pulang ke Indonesia setelah mendengar kabar mengejutkan bahwa putri tunggal mereka akan menikah dengan seorang pria yang latar belakangnya sangat berbeda. Pertemuan diadakan di ruang VVIP restoran, Warung Rasa Sayang.
Hasan sudah mengenakan kemeja terbaiknya, namun keringat dingin tetap membasahi punggungnya. Ia tahu betul siapa orang tua Adinda. Mereka adalah konglomerat lama, kaum ningrat yang sangat memandang bibit, bebet, dan bobot. Dalam bayangan Hasan, ia siap menerima caci maki atau penolakan kasar, karena statusnya yang hanya yatim piatu dan mantan sopir. Saat pintu ruangan terbuka, masuklah sepasang suami istri parubaya dengan aura yang sangat mengintimidasi. Pak Brata menatap Hasan dengan tatapan tajam menyelidik dari ujung rambut sampai ujung kaki, sementara Ibu Rina memasang wajah datar tanpa ekspresi. Suasana di meja makan itu hening mencekam. Adinda menggenggam tangan Hasan di bawah meja, mencoba menyalurkan kekuatan, meski tangannya sendiri juga gemetar. "Jadi, kamu Hasan?" Suara Pak Brata memecah keheningan, berat dan berwibawa. "Mantan sopir anak saya, yang sekarang jadi tukang nasi goreng." Hasan menelan ludah, lalu menegakkan punggungnya. Ia menatap mata calon mertuanya dengan hormat namun berani. "Benar, Pak. Saya Hasan. Saya yatim piatu, tidak punya gelar tinggi, dan dulu memang sopir. Tapi saya mencintai putri Bapak lebih dari nyawa saya sendiri." Pak Brata terdiam lama. Ketegangan memuncak. Namun tiba-tiba, Ibu Rina yang sedari tadi diam, perlahan tersenyum sambil menatap wajah Adinda. "Pak," panggil Ibu Rina lembut pada suaminya. "Lihat anak kita. Mama belum pernah lihat Adinda sesegar dan sebahagia ini sejak dia kuliah. Pipinya sudah berisi, matanya hidup, maknya nggak pernah kambuh lagi. Dulu dia kurus kering dan cemberut terus." Pak Brata menoleh ke arah putrinya. Ia melihat binar kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan di mata Adinda. Perlahan, wajah kaku Pak Brata melunak. Ia menghela napas panjang, lalu senyum tipis terukir di bibirnya. "Hasan," ucap Pak Brata, nadanya berubah hangat. "Kamu tahu, dulu saya dan ibunya Adinda juga menikah bermodalkan nekat. Orang tua kami kurang yakin karena saya cuma pemuda miskin waktu itu. Tapi kami membuktikan, cinta yang tulus dan kerja keras bisa mengalahkan segalanya. Melihat apa yang sudah kamu bangun berdua dengan Adinda, saya melihat bayangan diri saya sendiri di masa muda." Hasan dan Adinda terbelalak, tak menyangka akan mendengar pengakuan itu. Pak Brata kemudian berdiri, menepuk bahu Hasan dengan keras, tanda penerimaan seorang ayah. "Saya restui kalian. Tapi ingat satu syarat." Pak Brata mengangkat telunjuknya, wajahnya pura-pura galak. "Saya titip putri kesayangan saya. Kalau sampai dia kurus lagi, sakit lagi karena telat makan, atau cemberut gara-gara kamu, awas ya. Saya tutup semua cabang nasi goreng kamu dan saya sita semua wajan kesayanganmu. Paham?" Semua orang di ruangan itu tertawa lega. Hasan mengangguk mantap sambil menyalami tangan Pak Brata dengan erat. "Siap, Pak. Saya jaminkan nyawa saya, Adinda akan selalu kenyang dan bahagia." Malam itu, restu yang ditakutkan menjadi tembok penghalang, justru berubah menjadi jembatan yang mempererat dua keluarga. Hasan sadar, ia tidak hanya mendapatkan seorang istri, tapi juga keluarga utuh yang selama ini ia impikan sejak kecil di panti asuhan. Akhirnya, hari bahagia yang dinanti-nantikan itu tiba. Namun, jangan bayangkan sebuah pesta pernikahan mewah di ballroom Hotel Bintang 5 dengan lampu kristal dan aturan berpakaian yang ketat. Tidak. Adinda dan Hasan memilih jalan yang berbeda. Mereka menyulap restoran utama mereka, Warung Rasa Sayang, menjadi lokasi resepsi yang paling unik yang pernah dilihat oleh kalangan elit Jakarta. Halaman restoran yang luas dihiasi dengan janur kuning melengkung indah. Ribuan lampu kecil bergantungan di antara pepohonan dan gazebo bambu, menciptakan suasana seperti di negeri dongeng. Konsepnya adalah pesta rakyat. Tidak ada panggung pelaminan yang tinggi menjulang memisahkan pengantin dengan tamu. Adinda dan Hasan memilih untuk berbaur, berjalan kaki menyapa setiap tamu yang datang. Pemandangan di area parkir sungguh ajaib. Mobil-mobil mewah seharga miliaran rupiah milik rekan bisnis Adinda terparkir berdampingan dengan gerobak motor, angkutan umum sewaan, dan sepeda motor butut milik tetangga Hasan dari kampung. Tidak ada sekat, tidak ada area khusus orang kaya. Di dalam pesta, seorang direktur bank ternama terlihat duduk satu meja dengan ibu panti asuhan, tertawa bersama sambil menikmati hidangan. Dan menu utamanya, tentu saja bukan stik daging impor atau sushi mahal.
Bintang utamanya adalah deretan gerobak nasi goreng yang berjejer rapi. Ada nasi goreng kambing, nasi goreng gila, hingga nasi goreng seafood. Aroma bumbu rahasia Hasan mengepul memenuhi udara, membuat siapa saja, mau itu pejabat atau rakyat biasa, menelan ludah kelaparan. "San, lihat deh," bisik Adinda sambil menggenggam lengan suaminya. Ia tampak anggun dengan kebaya putih sederhana namun elegan, tanpa perhiasan berlebihan. Pak Brata lagi asyik ngobrol sama Pak RT soal burung perkutut. Padahal biasanya papa paling anti ngobrol sama orang asing. Hasan, yang tampak gagah dengan beskap, baju adat, modern, tersenyum haru melihat pemandangan itu. Itulah kekuatan nasi goreng, sayang. Perut kenyang, hati senang, semua orang jadi saudara. Nggak peduli isi dompetnya tebal atau tipis. Di sudut lain, anak-anak panti asuhan berlarian riang dengan baju baru yang dibelikan Adinda. Mereka tidak merasa minder sedikitpun. Justru, tamu-tamu undangan berebut ingin berfoto dengan mereka karena tingkah mereka yang lucu. Suasana pesta itu begitu hidup, jauh dari kesan kaku dan formal yang biasanya membosankan. Tiba-tiba, seorang kolega bisnis Adinda yang dulu pernah mencibir Hasan, menghampiri mereka dengan piring penuh nasi goreng. "Bu Adinda, Pak Hasan," ucapnya sambil mengunyah lahap. "Jujur saja, ini resepsi pernikahan paling asik yang pernah saya datangi. Makanannya juara, suasananya hangat. Saya sampai lupa kalau besok harus kerja. Selamat ya, kalian pasangan hebat." Adinda menatap Hasan, matanya berkaca-kaca bahagia. "Kamu dengar itu, Mas suami? Kita berhasil." Hasan mengecup kening istrinya lembut di hadapan semua orang, disambut sorak-sorai para tamu. "Ini bukan cuma keberhasilan kita, Dinda. Ini bukti kalau bahagia itu sederhana. Sesederhana makan enak bareng orang-orang tersayang." Malam itu, tawa dan doa berpadu di bawah langit Jakarta. Tidak ada lagi si miskin atau si kaya, yang ada hanyalah keluarga besar Adinda dan Hasan yang disatukan oleh rasa cinta dan rasa lezat yang melegenda. Waktu terus bergulir, dan kehidupan rumah tangga Adinda dan Hasan berjalan bagaikan air sungai yang jernih dan menyejukkan. Meskipun kini mereka adalah pasangan pengusaha sukses dengan jadwal yang padat, ada satu aturan tak tertulis yang pantang dilanggar. Pagi hari adalah milik mereka berdua. Di dapur rumah mereka yang asri dan modern, aroma masakan selalu menjadi alarm alami yang membangunkan seisi rumah. Hasan, meski kini memiliki puluhan koki andal di restorannya, tetap bersikeras menyiapkan sarapan sendiri untuk istri tercintanya. Ia tahu betul, lambung Adinda sangat sensitif. Hanya tangan Hasan yang paham takaran bumbu yang pas agar, "Bu Bos," tidak sakit perut di tengah rapat. "Mas, baunya enak banget sih." Sebuah pelukan hangat tiba-tiba melingkar di pinggang Hasan dari belakang. Adinda, yang masih mengenakan piyama sutra dan rambut sedikit berantakan, menyandarkan kepalanya di punggung tegap suaminya. Matanya masih terpejam, menikmati aroma tubuh Hasan yang bercampur wangi bawang putih tumis. Hasan tersenyum sambil tetap mengaduk bubur ayam oatmeal sehat di panci. "Bangun, Tuan Putri. Ini sudah jam 6 lebih. Katanya hari ini ada meeting pagi sama tim arsitek." Adinda mengeratkan pelukannya, menggeleng manja di punggung Hasan. "Nggak mau. Aku mau bolos aja. Aku mau di rumah seharian sama Mas. Pelukin Mas kayak guling." Hasan tertawa kecil, lalu mematikan kompor. Ia memutar tubuhnya, membalas pelukan istrinya dan mengecup kening Adinda dengan lembut. "Nggak boleh dong, sayang. Kamu kan CEO panutan. Kalau bosnya malas, nanti karyawannya ikutan malas gimana? Lagian, kalau kamu di rumah terus, nanti siapa yang marahin kontraktor nakal?" goda Hasan sambil merapikan rambut istrinya. Adinda mengerucutkan bibirnya. "Ih, kamu MAH. Istrinya mau manja malah disuruh kerja." Meski menggerutu, Adinda akhirnya duduk manis di meja makan. Di sana, Hasan menyajikan semangkuk bubur hangat dan segelas jus buah segar. Tak lupa, sebuah kotak bekal, kali ini kotak bekal yang bagus dan estetik. Bukan kotak plastik kusam, sudah disiapkan di samping tas kerja Adinda. "Ini bekal buat makan siang nanti," ucap Hasan sambil mengelus pipi Adinda. "Ingat, jam 12 teng harus dimakan. Jangan nunggu ditelepon dulu. Kalau sampai mak kamu kambuh,
nanti malam jatah peluknya aku potong 50%. Adinda tertawa renyah, lalu menyantap sarapannya dengan lahap. Di luar sana, dunia mengenalnya sebagai wanita besi yang tak terkalahkan. Namun di meja makan ini, ia hanyalah seorang istri yang sangat mencintai suaminya. Bagi Adinda, kemewahan sesungguhnya bukanlah tumpukan saham atau mobil baru, melainkan perhatian kecil Hasan yang memastikan perutnya kenyang dan hatinya hangat setiap hari. Kebahagiaan itu ternyata sangat sederhana. Sesederhana sarapan pagi buatan suami tersayang. Siang itu, kesibukan di kantor pusat Adinda Group sedang memuncak. Adinda baru saja selesai memimpin rapat alot selama 3 jam dengan para kontraktor. Saat ia berdiri untuk menyalami rekan bisnisnya, tiba-tiba pandangannya berkunang-kunang. Lantai keramik di bawah kakinya terasa bergoyang seperti gempa bumi. Wajahnya memucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Bu Adinda? Ibu baik-baik saja?" tanya sekretarisnya panik. Belum sempat menjawab, tubuh Adinda limbung. Beruntung, Hasan yang kebetulan sedang mampir mengantar makan siang, baru saja membuka pintu ruangan rapat. Dengan refleks yang secepat kilat, sisa-sisa keahliannya sebagai sopir yang sigap, Hasan berlari menangkap tubuh istrinya sebelum menyentuh lantai. "Dinda, Dinda, kamu kenapa?" teriak Hasan histeris, wajahnya pucat pasi melebihi Adinda. "Pasti telat makan lagi ya? Ya Allah, kan sudah aku bilang jangan bandel." Tanpa pikir panjang, Hasan langsung membopong Adinda keluar ruangan, mengabaikan tatapan kaget puluhan karyawan. Ia melarikan istrinya ke rumah sakit terdekat dengan kecepatan penuh, persis seperti adegan film aksi, namun kali ini didorong oleh rasa takut kehilangan belahan jiwanya. Di ruang instalasi gawat darurat, IGD, Hasan mondar-mandir seperti setrikaan panas. Tangannya tak henti meremas rambutnya. "Bodoh kamu, Hasan. Harusnya kamu suapin dia tadi pagi sampai habis. Kalau maknya kronis gimana?" rutuknya pada diri sendiri. Tak lama kemudian, dokter keluar dengan senyum yang sulit diartikan. Hasan langsung menyergap dokter itu. "Dok, gimana istri saya? Lambungnya luka lagi? Asam lambungnya naik? Saya harus masakin bubur apa?" "Dok," cerocos Hasan tanpa jeda. Dokter itu tertawa kecil menenangkan. "Tenang, Pak Hasan. Tarik napas dulu. Bu Adinda tidak apa-apa. Lambungnya sehat kok." Hasan melongo, bingung. "Loh, terus kenapa dia pingsan? Kecapean?" "Bisa dibilang begitu," jawab dokter sambil menepuk bahu Hasan. "Tapi ada penyebab utamanya." "Selamat ya, Pak. Bapak akan segera jadi ayah. Usia kandungannya sudah masuk minggu ke-6. Hasan mematung. Otaknya loading sejenak mencerna kalimat itu. "Jadi ayah? Minggu ke-6? Hamil? Dok?" bisik Hasan dengan suara bergetar. "Iya, Pak. Istri Bapak hamil. Pingsan dan mual itu wajar di trimester awal, bukan karena sakit mak." Detik berikutnya, Hasan langsung menerobos masuk ke kamar rawat. Ia melihat Adinda sudah sadar, bersandar lemah di bantal sambil tersenyum malu-malu. Hasan berlari mendekat, lalu bersujud syukur di samping ranjang, mencium tangan istrinya berkali-kali sambil menangis terseduh-seduh. Tangisan seorang laki-laki tangguh yang luluh lantak oleh kebahagiaan. "Makasih, Dinda, makasih." Ishak Hasan. "Aku janji, mulai hari ini kamu nggak boleh kerja berat. Kamu duduk manis aja, biar aku yang masak, aku yang nyuci, aku yang pijitin kaki kamu. Pokoknya kamu ratu." Adinda mengelus rambut suaminya dengan penuh kasih. "Lebay kamu, Mas. Tapi aku suka." 5 tahun kemudian, panti asuhan Pelita Hati kini sudah tidak lagi berada di gang sempit yang kumuh. Berkat donasi rutin dan pengelolaan Yayasan Adinda Hasan, panti itu telah pindah ke gedung baru yang luas, bersih, dan asri, lengkap dengan sekolah gratis untuk anak-anak kurang mampu di sekitarnya. Sore itu, di halaman panti yang hijau, terdengar suara tawa anak-anak yang riuh. Seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun, berwajah tampan dengan mata bulat yang cerdas, sedang sibuk membagikan kotak nasi kepada teman-temannya. "Ini buat kakak, ini buat adik. Jangan rebutan ya, papaku masak banyak kok." Celoteh bocah itu dengan cadel yang menggemaskan. Namanya Fatih.
putra pertama Adinda dan Hasan. Ia mewarisi kulit putih dan kecerdasan ibunya, namun memiliki senyum hangat dan jiwa sosial ayahnya. Di teras gedung, Adinda dan Hasan duduk memperhatikan putra mereka. Adinda menyandarkan kepalanya di bahu Hasan. "Lihat Fatih, Mas," gumam Adinda bangga. "Dia persis kayak kamu. Nggak jijik main kotor, suka bagi-bagi makanan. Padahal opanya mau beliin mainan mahal terus. Tapi dia lebih suka main bola plastik sama anak-anak sini." Hasan tersenyum, merangkul bahu istrinya erat. "Itu karena ibunya hebat. Kamu yang ngajarin dia kalau harta itu titipan, bukan buat dipamerin." "Bukan," sanggah Adinda lembut. "Karena dia punya ayah yang luar biasa. Ayah yang ngajarin kita semua, kalau kemewahan sejati itu bukan terletak di mobil mengkilap atau jabatan tinggi. Tapi terletak di seberapa banyak kita bisa bikin perut orang lain kenyang dan hati mereka senang." Hasan menatap istrinya, lalu menatap langit sore yang jingga. Ia teringat masa lalunya. Dulu, ia hanyalah sopir yang diremehkan, dianggap kerikil jalanan. Sekarang, ia adalah suami, ayah, dan pemimpin yang dicintai banyak orang. Hidup memang misterius. Kadang, jodoh terbaik kita duduk di kursi belakang, atau mungkin yang memegang kemudi di depan. Kuncinya hanya satu, jangan pernah merendahkan siapapun, karena roda nasib terus berputar. "Terima kasih sudah naik ke mobilku waktu itu, Bu Bos," bisik Hasan jahil. Adinda tertawa renyah. "Terima kasih sudah tidak resign waktu aku marahin kamu soal AC mobil, Pak Sopir." Dan di bawah langit Jakarta yang menjadi saksi bisu perjalanan mereka, kisah cinta beda kasta itu berakhir bahagia, meninggalkan jejak kebaikan yang akan terus mengalir selamanya.